bentuk glukosa dan dalam bentuk lemak. Nanti 10 jam itu si glukosanya habis. Jadi nanti setelah 10 jam baru mulai tubuh tuh mulai membakar lemak untuk energinya. Jadi kalau misalnya puasanya hanya 9 jam atau di bawah 10 jam misalnya, itu kemungkinan sih manfaat pembakaran lemaknya kurang optimal karena kan si pembakaran lemak baru mulai setelah 10 jam. Nah, tapi manfaat yang lain misalnya mengistirahatkan organ, karena walaupun kita cuma nggak makan 9 jam itu kan lambung itu istirahat, terus saluran cerna yang lain usus halus, usus besar, terus kemudian juga apa namanya? Kalau liver juga istirahat, walaupun cuman 9 jam istirahatnya itu tuh lumayan sebenarnya. Cuman kalau kita ingin mencari manfaat pembakaran lemak atau misalnya menurunkan kolesterol, trigliserid, menurunkan berat badan, menurunkan lingkar perut yang berlebihan gitu, itu tuh kalau cuma 9-10 jam aja atau di bawah 10 jam itu kurang optimal. Manfaat-manfaat yang lain kayak misalnya meningkatkan autofagi, meningkatkan ini, apalagi itu kan baru setelah 18 jam. Tapi yang pertama itu, jadi manfaat istirahat dari seluruh organnya tuh tetap ada gitu. Manfaat organ-organ, manfaat dari organ-organ tubuh kita beristirahatnya tuh, ginjal kan istirahat dari mencerna membuang sisa-sisa makanan karena tidak ada makanan yang masuk, itu tuh tidak tetap dapat, cuman untuk pembakaran lemaknya yang tidak bisa. Insulin juga istirahat, pankreas juga istirahat walaupun cuma 9 jam, itu kan lumayan ya. Terus juga yang kedua itu dari segi manfaat puasanya. Yang kedua dari segi latihannya. Karena kalau misalnya orang yang nggak kuat misalnya cuma bisa 10 jam, cuma bisa 9 jam, kalau misalnya dirutin dilakukan nanti lama-lama si tubuhnya tuh akan mentoleransi ketiadaan makanan tadi. Jadi nanti lama-lama tuh bisa 10 jam, nanti mungkin seminggu 2 minggu lagi bisa 11 jam, 12 jam, terus bertahap. Jadi memang tubuhnya menyesuaikan terhadap kebiasaan kita untuk berpuasa. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya cuma bisa 9 jam, 10 jam, itu bisa terus dijalankan aja, tapi nanti dengan target kalau bisa minimal 14 jam gitu. Mungkin itu, Pak Habib. Tambahannya dok, masih dari Pak Hasnawi, apa tidak makan harus tanpa kalori sama sekali atau masih ada toleransi kalori minimal yang bisa ditolerir? Ya, jadi kalau misalnya itu tuh kalori makanan itu apapun makanannya mengandung karbohidrat, lemak, protein, itu tuh akan merangsang sekresi insulin. Walaupun kita misalnya makan cuman minum teh manis saja, 1 gelas cuman tambah gula, itu tuh akan merangsang sekresi insulin. Sementara insulin kan fungsinya dua, yang utamanya tuh. Yang pertama membuat tubuh gampang menggunakan glukosa. Ya, jadi nanti dia menyiapkan tubuh tuh kalau misalnya perlu glukosa, dia bisa cepat menggunakan glukosa yang ada di liver. Yang kedua, dia menekan pembakaran lemak atau menimbun lemak. Nah, jadi dia tuh punya fungsi lemaknya tuh, dia kalau ada insulin, tubuh tuh akan menimbun makanan yang masuk jadi lemak, kemudian menghambat pembakaran lemak. Jadi kalau misalnya kita anggaplah kita puasa misalnya 18 jam, ya misalnya dari jam 6 sore sampai jam 11 siang atau jam 12 siang. Terus jam 10 paginya itu tuh lagi pembakaran lemak tuh, dari jam 4 pagi kita membakar lemak terus untuk aktivitas, jam 9 jam 10 tiba-tiba kita makan gorengan 1 biji atau makan roti atau makan apalah, permen aja, itu tuh walaupun cuma sedikit insulin akan keluar. Nah, ketika insulin keluar, maka yang pembakaran lemak yang tadi sedang terjadi dan lagi biasanya diatur sama growth hormone, si growth hormone itu naik pada saat kita membutuhkan lemak untuk dibakar sebagai energi. Begitu insulin keluar, pembakaran lemak di stop karena insulin itu punya efek menekan pembakaran lemak dan punya efek anti hormon pertumbuhan. Jadi walaupun cuma sedikit, itu nanti akan mengganggu pembakaran lemaknya. Nah, tapinya kalau cuma sedikit sekali, memang insulin keluar cuma sebentar, nanti karena makanan cuma sedikit aja, nanti si gulanya tuh nanti yang dari makanan itu kan ada gulanya biasanya,
si gulanya itu akan diproses, dicerna, tapi kan lama, perlu waktu. Nanti si insulin yang keluar itu karena nggak ada makanannya cuma sebentar, nanti dia akan turun lagi. Nanti setelah insulinnya turun lagi, dan sementara karena gula yang di liver juga tetap udah habis, nanti akan mulai lagi ngebakar lemak. Cuman jadi mengganggu pembakaran lemaknya. Misalnya jadi pembakaran lemak dari jam 4 pagi sampai jam 11 siang tuh harusnya membakar lemak terus-terusan. Terus karena makan jam 9, jam 10, walaupun cuma sedikit, diselingi dulu sama insulin. Insulinnya naik mungkin selama setengah jam, 1 jam, sampai pelan-pelan turun lagi. Jadi ada pembakaran lemak yang terganggu di situ. Kalau kecuali terutama untuk orang-orang yang berat badannya kelebihan, yang kolesterolnya tinggi, kan sayang gitu kalau cuma makan sedikit aja gitu. Ya. Baik, terima kasih dok. Kemudian untuk Ibu Wiwin Wiyono, beliau menanyakan pelatihan berakhir, apakah grup Telegram akan ditutup untuk konsultasi? Ya kalau ditutup sih nanti ditutup, mungkin dikasih waktu 1 minggu lagi, karena nanti ada sekitar dua materi lagi yang belum beres, nanti akan di-share. Tapi mau ada pertanyaan akhir 1 minggu lagi masih bisa sampai minggu depan. Terus setelah itu akan ditutup. Ditutup tuh maksudnya tidak bisa tanya jawab lagi. Tapi masih ada kalau ada yang mau nyari data, gambar segala macam masih bisa. Nah nanti pertanyaannya bisa diajukan di grup diskusi Sakinah, di grup Telegram diskusi Sakinah TV. Jadi nanti mau nanya apa aja di situ tentang puasa, tentang air, tentang kesehatan secara umum bisa ditanya di situ. Jadi semuanya bisa ditanya soal materi-materi yang belum dipahami atau yang lain-lainnya itu masih nanti silakan aja. Baik, saya perjelas dok ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, grup Telegram yang privat khusus batch 4 ini, Bapak Ibu bisa tetap bisa mengakses untuk materi-materi yang mungkin belum terdownload atau belum dipelajari. Tapi untuk diskusi akan kita alihkan ke grup diskusi Sakinah TV ya, grup besar. Jadi Bapak Ibu bisa nanti bertanya di situ. Nah untuk grup yang sekarang itu nanti itu hanya untuk materi-materi saja, untuk tanya jawabnya mungkin Bapak Ibu tidak bisa di situ lagi. Nanti kita kasih link untuk grup Telegram diskusi Sakinah TV yang grup besarnya, sehingga Dokter Andi bisa lebih konsentrasi menjawabnya, cukup di satu tempat, tidak tercecer kemana-mana seperti itu. Itu dok. Ya. Lanjut dok ya. Ya silakan. Kemudian dari Ibu Eni, apakah puasanya harus selalu dimulai jam 18? Jika digeser mulainya jam 20, apakah bisa? Dengan perhitungan akan berbuka pada jam 10 esok harinya untuk level 1. Demikian dok. Ya bisa, maksudnya intinya gini, kenapa di 9 level puasa intermittent ini itu disarankan mulai sahurnya tuh jam 6 sore ya, sebelum matahari ketika matahari terbenam lah, pokoknya sekitar jam 6 kan maghrib lah gitu ya. Itu tuh karena ada manfaat tambahan yang berarti maksudnya kita tuh makannya berarti jam 5, setengah 6 gitu sebelum matahari terbenam. Itu tuh ada manfaat tambahan kalau kita bisa disiplin menjalankan puasanya tuh, makannya tuh sebelum jam 6 sore. Karena setelah jam 6 sore ketika matahari terbenam itu ada perubahan hormon di badan kita. Jadi namanya irama sirkadian, kan dijelaskan di video-video sebelumnya tuh ada bahwa irama sirkadian itu berhubungan dengan berhubungan dengan sinar matahari. Dengan ada matahari terbit, matahari terbenam, di dalam badan kita tuh berubah hormon-hormon itu. Nah, ketika matahari sudah terbenam, si badan kita tuh menyiapkan tubuh kita tuh untuk beristirahat. Jadi tidak makan lagi, tidak aktivitas berat lagi. Hormon-hormonnya tuh menyesuaikan dengan menyiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang ringan, kegiatan mau beristirahat. Tidak optimal untuk mengolah makanan. Jadi makanya nanti makanannya di pengolahannya jadi nggak efisien, dan itu bisa meningkatkan
risiko kenaikan berat badan. Dan juga intinya kurang lebih itu manfaatnya kalau misalnya kita bisa sahurnya itu sebelum matahari terbenam itu ada manfaat tambahan. Tapi kalau misalnya ada shift atau nggak sempat itu juga nggak masalah. Kita bisa mulainya jam 7 malam, bukanya jam 9 atau makan terakhir jam setengah 8, jam 8, kemudian nggak makan lagi sampai jam 10 gitu. Ada minimal tuh antara 12 sampai 14 jam tidak ada makanan yang masuk, diharapkan apalagi kalau misalnya pas sahurnya tuh makanan karbohidratnya nggak terlalu banyak. Kalau makanan karbohidrat nggak terlalu banyak kan nanti makanan pembakaran glukosanya jadi lebih cepat habis. Mungkin jam 3 pagi, jam 2-3 pagi itu udah habis. Kalau misalnya kita karbohidratnya dikurangin pada saat kita sahur yang intermittent fasting yang jam 6-nya gitu. Tapi kalau misalnya karena satu dan lain hal tidak bisa sih nggak masalah gitu. Yang penting jumlah jamnya itu kalau bisa sekitar 14 jam lah kalau mau level 1 atau minimal 12 jam. Ya. Baik, lanjut ke Ibu Enur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Enur. Beliau bertanya, untuk pasien kanker, jika pasien atau keluarga tidak mau atau takut kemo atau karena radiasi, apakah IF bisa membantu dengan harapan autofagi, tumbuh sistem sel, dan lain-lain? Ya. Jadi kalau misalnya membantu sih pasti bisa, cuman harus sebaiknya sih kalau dokternya menyarankan kemoterapi, radiasi gitu, itu tuh sebaiknya ikutin dijalankan gitu, karena itu sifatnya antara menolak pengobatan atau memilih pengobatan yang lain tuh bisa berhubungan sama nyawa gitu, karena si kanker ini penyakit yang ganas, yang penyebarannya cepat, perkembangan yang sifatnya progresif, kebanyakan kanker itu kalau misalnya salah memutuskan itu bisa berubah terapinya. Misalnya sekarang masih bisa di kemo, terus karena keluarganya nggak mau, nunggu-nunggu, radiasi sego juga nggak mau, akhirnya nunggu sebulan 2 bulan coba pengobatan alternatif, setelah beberapa bulan gagal, balik lagi ke dokternya, dok udah deh mau di kemo, ternyata udah nyebar, dokternya bilang oh udah nggak bisa di kemo lagi, sekarang sih udah terlambat gitu. Karena kanker itu tuh terapinya tuh sangat tergantung sama stadium. Kalau stadiumnya masih lambat, masih dini, maksudnya bukan masih lambat, stadiumnya masih awal, itu pilihan terapinya banyak, keberhasilannya tinggi, efek sampingnya juga lebih kecil. Tapi kalau udah terlambat, keberhasilannya lebih rendah, efek samping lebih banyak, kemudian juga kadang-kadang pilihan terapinya jadi terbatas. Ada jenis kemoterapi yang hanya bisa dilakukan kan pas stadium 1, 2, 3, begitu stadium 4 udah nggak bisa, nggak efektif, atau efek sampingnya terlalu besar. Jadi sebaiknya sih diikuti saran-saran untuk radiasi, kemoterapi, karena si IF itu sifatnya kan komplementer, jadi dia melengkapi, meningkatkan toleransi terhadap kemoterapi, menurunkan risiko atau efek samping dari kemoterapi dan radiasi. Jadi ada penelitian kalau misalnya orang yang mau di kemo atau diradiasi dia puasa dulu sehari atau 2 hari sebelumnya, itu tuh efek samping kemonya lebih ringan, keberhasilan kemonya lebih tinggi, sehingga disarankan kalau orang yang mau kemo itu puasa dulu, ya. Nah, kalau misalnya beda lagi tapi kalau maksudnya kalau kondisinya memungkinkan, kalau bisa sih benar-benar orang yang misalnya ada yang sakit kanker itu berusaha betul bisa menjalankan level 9 secara rutin. Karena level 9 itu benar-benar merangsang autofagi, yang pertama merangsang growth hormone, hormon pertumbuhan, merangsang stem cell, dan juga itu tuh kalau nggak makan selama 36-72 jam, cuman minum air putih aja, itu tuh benar-benar memberikan stres yang sangat tinggi buat sel kankernya. Kalau kemoterapi dan radiasi itu kan sebenarnya prinsipnya mirip dengan puasa ya terhadap sel kanker. Jadi si kemoterapi itu memberikan obat yang sifatnya merusak sel ya, tapi makin aktif selnya makin rusak dampak
dari obat yang merusak sel tadi. Jadi kalau sel yang makin aktif, kerusakannya makin besar. Nah, sel-sel tubuh kita itu banyak yang aktif membelah diri, seperti sel saluran cerna, sel di rambut misalnya, kulit di kepala, rambut gitu. Kemudian sel-sel terutama sih sel darah juga itu banyak sekali bereplikasinya. Nah, itu yang paling dapat efek samping paling banyak dari kemoterapi dan radiasi. Karena kalau sel-sel yang jarang bereplikasi kayak liver, ginjal gitu, dia efek samping dari kemonya nggak terlalu besar. Tapi kalau sel saluran cerna, sel sel darah itu yang paling terpengaruh karena dia aktif sekali. Karena makanya efek kemoterapinya sangat tinggi terhadap efek sampingnya, misalnya mencret, muntah-muntah, atau misalnya sel darah putihnya turun, trombositnya turun, HB-nya turun karena efek dari kemoterapi itu. Itu tuh efek yang tidak diharapkan terhadap sel-sel yang normal. Tapi dampaknya terhadap sel kanker itu lebih berat lagi karena sel kanker itu lebih aktif lagi dibandingkan sel-sel tadi. Jadi radiasi dan kemoterapi itu efek ke sel kankernya tuh lebih parah lagi, lebih berat, lebih ganas dibandingkan efek obat kemoterapinya terhadap sel yang normal. Nah, kalau puasa juga mirip, tapi bedanya yang luar biasa, kalau puasa itu ketika kita berpuasa, si sel kanker tuh nggak dapat makanan sama sekali selama waktu tertentu. Padahal dia tuh aktif membelah diri dan sangat butuh makanan gitu. Ya, terutama malah katanya sih glukosa tuh dia sangat butuh glukosa yang cepat dipakai ya. Jadi kalau glukosanya habis dia tuh benar-benar tersiksa gitu. Ya. Jadi si sel-sel kanker itu nggak ada makanan, padahal dia kebutuhan untuk meningkatkan memperbanyak dirinya sangat besar. Jadi ketika tidak ada makanan yang masuk selama waktu tertentu, si sel kanker itu benar-benar mendapatkan efek yang berat gitu. Jadi banyak penelitian kalau di binatang percobaan misalnya kalau orang binatang yang punya kanker kemudian dia dipuasakan berhari-hari, itu tuh si sel kankernya tuh ukurannya mengecil, tumornya tuh ukurannya mengecil karena sel-sel kankernya banyak yang mati karena nggak kuat, nggak dapat makanan. Tapi bedanya sama kemoterapi dan radiasi, tidak makannya itu, kan kalau kemo dan radiasi itu memberikan kerusakan kepada sel yang normal karena sifatnya merusak sel. Sementara puasa itu malah sebaliknya, membuat selnya jadi istirahat, selnya jadi lebih kuat terhadap stres, daya tahan tubuh meningkat dengan berpuasa. Jadi si sel itu didesain menurut didesain oleh Allah itu untuk kalau berpuasa itu dalam waktu tertentu itu tuh malah jadi makin sehat, makin kuat. Jadi si sel kanker makin hancur, si sel sehat, si sel normalnya makin kuat. Kalau kemoterapi, sel sehatnya babak belur, sel kankernya lebih babak belur lagi. Tapi diharapkan nanti si sel kankernya hilang, sel normalnya setelah rusak, mati, hancur, itu nanti dia replikasi lagi. Nah, kalau misalnya orang yang rajin puasa, kemudian dia bisa jalanin puasa level 9, itu nanti stem selnya akan meningkat. Jadi perbaikan sel-sel, misalnya sel darah yang turun drastis karena kemoterapi itu jadi lebih cepat naik karena sistem selnya terangsang sama puasa tadi. Tapi kalau tidak menjalankan kemoterapi dan radiasi, itu tuh nanti risikonya tinggi karena kadang-kadang kalau udah parah si kemonya itu si puasa tuh nggak bisa banyak berbuat apa-apa. Jadi kalau bisa dilakukan bersama-sama ya, karena si puasa itu nggak bisa pakai target. Nggak kayak misalnya kita pakai obat TBC 6 bulan beres. Kalau puasa itu nggak bisa, misalnya 2 minggu berat badan harus turun segini, sel-sel kanker harus turun segini, gula darah harus turun segini, tensi harus turun segini dalam waktu tertentu karena tiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau pengobatan kanker, pengobatan dengan obat-obatan, obat TBC, obat emah, obat kanker, obat gula segala macam itu biasanya ada target yang jelas. Biasanya 2 minggu udah turun berat badan kolesterolnya, atau misalnya orang dikasih obat kolesterol 2 minggu, biasanya tuh turun dalam 2 minggu tuh. Tapi kalau puasa nggak bisa gitu. Kadang-kadang 2 minggu masih tinggi, baru sebulan baru turun. Tapi ada orang tertentu seminggu aja udah turun. Karena tiap orang tuh sangat variasinya sangat luas. Jadi si intermittent fasting itu, puasa intermittent itu banyak manfaatnya, tapi nggak bisa
pakai patokan berapa jam, berapa lama, berapa hari, berapa minggu gitu. Beda sama obat-obatan. Jadi kalau kita butuh segera menghancurkan sel kanker, ya kemoterapi sama radiasi itu memang paling cepat ngancurin sel kanker dan sel-sel ganas maksudnya dengan obat-obatan yang memang efek sampingnya juga banyak gitu. Yuk. Baik dok, terima kasih. Dari Ibu Miftahul Zana, jika karena sesuatu hal puasa jadi tidak disiplin, kapankah bisa dimulai dari awal lagi dok? Ya. Jadi kalau puasa itu kan sebenarnya sangat mudah, murah, sangat fleksibel. Beda misalnya kalau kita udah lama nggak olahraga gitu ya. Itu tuh kalau udah 3 bulan nggak olahraga terus mau olahraga lagi tuh pegel-pegel segala macem gitu. Tapi kalau puasa tuh misalnya kita udah jarang puasa terus tiba-tiba mau puasa lagi, sore ini mau puasa ya puasa aja gitu langsung. Jadi nggak ada misalnya harus mulai lagi dari awal atau apa, tapi memang kalau udah lama nggak puasa toleransi tubuh pasti menurun. Jadi biasanya bisa puasa 18 jam, 24 jam, terus berbulan-bulan nggak pernah puasa, terus baru mulai puasa lagi mungkin nggak akan kayak waktu dulu ketika puasa puasanya tuh gampang sekali sampai 24 jam. Sekarang harus mulai lagi 16 jam aja udah lapar sekali. Nanti pelan-pelan dinaikin kalau udah beberapa bulan lagi, beberapa bulan kemudian jadi dia udah terbiasa lagi. Jadi nggak ada patokan mau mulai lagi kayak jadi gampang sekali begitu misalnya jarang puasa lagi karena satu dan lain hal, karena nggak tahu kenapa yang mungkin sakit gitu ya, karena kalau sakit jadi nggak lemes kalau puasa kemudian baru sembuh, nah mulai lagi aja langsung kan. Kalau salah satu keunikan dari 9 level puasa intermittent itu tidak ada jenis puasa yang harus dilakukan. Kalau misalnya kita nyari di internet tuh kalau kita pengen puasa intermittent ada yang nyaranin udah 16/8 aja, jadi harus 16 jam gitu atau harus 24 jam atau harus 14 jam. Kalau ini kita bisa kombinasi sesuai aktivitas kita, sesuai kebutuhan kita. Kita pengen nurunin berat badan cepet ya dibanyakin puasa level 5, level 7, level 9-nya. Tapi kalau cuma untuk menjaga berat badan mungkin level 1, 3 aja udah cukup. Sekali-sekali level 5, sekali-sekali level 7. Itu sangat fleksibel karena pilihannya tuh banyak. Selama kita disiplin menjalankan level 2, 4, 6, 8. Bahkan kalau kita tidak menjalankan kita tidak rutin berpuasa, level 2, 4, 6-nya tuh sangat banyak manfaatnya. Seperti kemarin kan udah di-share tentang video manfaat makan perlahan. Kemudian ada video tentang hormon lapar dan hormon kenyang. Itu manfaatnya gimana sih kalau kita ikutin? Kalau kita melanggarnya tuh bahayanya apa? Itu kan level 2, level 4, level 6. Level 2-nya sendiri minum yang banyak, ganti air yang biasa diminum dengan air hidrogen gitu. Mungkin itu yang bisa jadi istilahnya menjawab pertanyaan yang tadi, sekaligus memberikan gambaran bahwa itu sebenarnya programnya itu bisa kapan aja dimulai, sangat mudah, sangat murah, siapa aja bisa jalanin, aman ya, dan tidak ada efek samping yang berbahaya, malah manfaatnya itu sangat banyak gitu. Yuk. Baik dok. Kemudian dari Ibu Nasrul Hakim, Ibu atau Bapak nih, apakah IF baik dilakukan untuk ibu nyusui? Oh, Ibu Nasrul Hakim ya. Yuk. Apakah ada level yang direkomendasikan atau level dapat disesuaikan dengan kemampuan? Terima kasih dok. Ya. Kalau untuk ibu menyusui, semuanya juga puasa itu tuh mirip olahraga, ya. Jadi olahraga itu bisa dibilang nggak ada efek samping untuk semua jenis kelamin, semua kalangan golongan usia tertentu, dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang lansia, pada laki-laki, perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, semua itu mendapatkan manfaat dari olahraga. Nah puasa juga kayak gitu. Jadi nggak ada puasa yang berbahaya buat ibu hamil, ibu menyusui, gitu ya. Anak-anak berbahaya untuk orang tua. Tapi memang disesuaikan karena kan kalau orang sakit jantung olahraganya beda sama orang yang anak-anak masih muda. Jadi dia tetap bisa berolahraga tapi disesuaikan sama kemampuannya. Jadi kebutuhan disesuaikan sama kebutuhan, disesuaikan sama kemampuan. Mungkin pengennya ada orang yang berat badannya kelebihannya banyak, dia pengen cepet turun.
bagusnya kan di atas 100 jam, tapi kemampuannya belum cukup sampai di atas 100 jam. Akhirnya ya udah bertahap aja 85 jam dulu, 90 jam, naik nanti beberapa minggu lagi 95 jam, 100 jam, baru dinaikin pelan-pelan. Jadi disesuaikan sama kebutuhannya, kebutuhan kesehatannya, target sehatnya apa. Yang kedua disesuaikan dengan kemampuan juga. Kalau sanggup ya lebih bagus, kalau lebih lama bisa level 7, level 9, level 5 gitu ya, nggak cuma level 1, level 3 aja. Nah, tapi kalau keamanannya sih yang pasti aman, karena si puasa ini dari segi penelitian ilmiah udah jelas ya, apalagi dari filosofi 9 level itu kan ada kenapa kita yakin puasa itu aman, karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Gak mungkin sesuatu yang diwajibkan sama Allah itu berbahaya buat orang yang buat umatnya, buat hambanya gitu. Artinya pasti itu kalau diwajibkan sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Jadi nggak cuman umat Islam aja yang diperintahkan berpuasa, umat-umat sebelumnya juga udah mendapatkan disuruh berpuasa juga oleh syariatnya, oleh nabi-nabinya juga. Artinya itu sangat aman, malah sangat bermanfaat. Jadi artinya kalau sesuatu diperintahkan itu karena Allahnya tidak punya kebutuhan apa-apa, pastinya aman, pastinya bermanfaat gitu. Maksudnya nggak perlu takut lagi yang sama yang masalah puasa sih ya, kalau nonton filosofi. Kalau coba nonton lagi filosofi 9 level puasa intermittent, itu tuh bisa menjawab semua pertanyaan, yang kebanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip atau aplikasi praktis dari puasa intermittent. Yuk. Baik, lanjut dengan Ibu Eris atau Pak Eris nih. Assalamualaikum dok. Minum air hidrogen kadang-kadang diselingi sama air biasa karena pergi-pergi. Apa manfaatnya kesehatan? Apa manfaat kesehatannya berkurang dok? Ya, waalaikumsalam. Pastinya berkurang. Artinya itu tuh pembandingnya tuh gampang sekali ngejawabnya itu tuh. Jadi kita tuh minum air biasa. Minum air biasa sama minum air hidrogen tuh kan pembandingnya yang satu air biasa aja buat ngerehidrasi, yang satu airnya mengandung antioksidan yang bisa menetralisir radikal bebas, dan dibandingkan antioksidan yang ada di dunia kedokteran saat ini sangat bagus, banyak sekali kelebihannya. Kemudian juga bisa manfaat pada 170 penyakit pada manusia, diteliti lebih dari 1.000 artikel ilmiah. Kemudian juga aman ya. Kemudian juga kalau bisa diproduksi sama air mesin khusus ya, mesin water ionizer yang mereknya Life Water misalnya, itu tuh bisa air yang diproduksinya itu bebas BPA, bebas mikroplastik karena langsung dari keran. Jadi pastinya jauh lebih bagus air seperti itu dibandingkan air biasa. Itu sih pertanyaannya sangat logikanya itu sangat sederhana. Kalau kita pembandingnya, kalau kita olahraga seminggu bisa setengah jam sama seminggu 2 jam 3 jam, apakah manfaat kesehatannya berkurang? Pasti berkurang kalau kita cuma setengah jam dibandingkan dengan 3 jam. Karena kalau air hidrogen itu karena aman, kita mau minum sebanyak apapun juga nggak masalah. Kalau kita minum 3 liter per hari air hidrogen, 4 liter per hari, terus bisa minum terus-terusan air hidrogen kan lebih bagus dibandingkan misalnya kita minum air biasa yang manfaatnya itu cuma merehidrasi aja. Sementara kalau air hidrogen manfaatnya banyak sekali, bisa mempengaruhi pembentukan membantu pembentukan molekul khusus, berbagai gennya juga dipengaruhi, kan ada itu yang pembahasan tentang kelebihan hidrogen sebagai antioksidan. Nah itu tuh manfaatnya tuh sangat banyak. Jadi kalau bisa, kalau pergi-pergi kan bisa beli tumbler. Tumbler kan harganya cuma sejutaan, ada yang sampai 3 juta, 4 juta, ada yang sejutaan, yang 1.300.000 gitu ya. Kalau nggak salah masih ada diskon untuk peserta kursus IF ini sampai minggu depan ya, kalau misalnya harganya harga spesial, dan juga keuntungan yang diperoleh juga nanti didonasikan untuk sedekah beras Jumat berkah, dan juga untuk operasional dakwah Sakinah TV dan pendidikan
program pendidikan Sakinah TV. Jadi sambil hidup sehat itu bisa ikut bersedekah, beramal jariah gitu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya pergi-pergi jadi minumnya air biasa, kan bisa beli tumbler. Tumblernya kan portable, bisa dibawa kemana-mana gitu, bisa dipakai seharian, ya di charge lagi kayak handphone, besoknya dipakai lagi gitu. Tapi kalau diseling-seling pasti manfaatnya nggak akan sebagus kalau minumnya air hidrogen terus gitu. Yuk. Baik dok. Kemudian dari Ibu Desi nih dok, kan sebentar lagi ini mau ibadah saum ya. Apakah ada aturan atau penyesuaian dengan ibadah saum di bulan tersebut dok terkait aplikasi IF ini? Oh ya. Terima kasih. Jadi yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, kan bulan Ramadan tuh kan puasanya wajib. Jadi semua orang harus menjalankan, semua orang Islam menjalankan puasa Ramadan. Jadi yang bisa dilakukan ya udah puasa Ramadan aja. Jadi berarti level 5 terus tiap hari. Kalau misalnya mau meningkatkan levelnya, meningkatkan dengan level 7 paling. Jadi kita makan habis buka misalnya hari Selasa, buka puasa, udah makan gak makan lagi, udah makan sampai kenyang, sholat maghrib, sholat isya, taraweh, udah gitu dari makan terakhir pas buka itu, habis sholat maghrib misalnya kita makan besar, udah gitu gak makan lagi sampai tidur, pas sahurnya cuman minum air putih aja, jadi istilahnya jangan sampai nggak bangun atau nggak makan apa-apa, karena kan ada berkah dalam sahurnya. Jadi kita bangun cuma minum teh pahit aja atau minum air putih, sehingga nanti puasanya berarti jadi level 5 dikombinasi sama level 7. Level 7-nya dari jam 6 sore, jam 7 sore sampai 7 malam sampai besoknya jam 6 sore. Jadi sekitar 22 jam, 23 jam. Tapi ada water fastingnya sekitar dari malam kan masih boleh minum sampai pagi. Nanti dari pagi, dari sahur sampai maghrib kita dry fasting. Jadi yang bisa dilakukan yang paling praktis yang bisa dilakukan kalau mau meningkatkan level puasanya, pengen berat badannya pengen lebih cepat turunnya, bisa aja tiap hari puasa wajib, puasa Ramadan, tapi nanti kadang sahur pakai makan, kadang cuma minum air putih aja gitu. Jadi bisa juga sebenarnya level 9 kalau mau, tapi ya ada berat sih pastinya kalau lagi bulan Ramadan gitu ya. Tapi ya silakan aja. Jadi maksudnya habis buka makan buka, terus sahurnya cuma minum air putih, bukanya minum air putih lagi, sahurnya lagi minum air putih, baru bukanya kemudian udah 2 hari baru minum makan yang besar. Jadi 2 hari nggak makan, cuma minum air putih aja pas sahur sama pas buka. Bisa aja kalau mau nyobain ya. Tapi maksudnya karena wajib ya mau nggak mau harus dijalankan si puasa Ramadannya. Jadi level 5 aja terus tiap hari pasti dapat level 5 gitu. Ya. Baik dok. Dari Ibu Endang Supriyati, Dokter Andi mau tanya, kalau puasa level 9 tiap hari minum multivitamin boleh? Kalau multivitamin mah silakan aja, karena multivitamin itu kan nggak membatalkan puasa. Jadi pada saat kita minum multivitamin nggak ada insulin yang keluar, lambung juga nggak mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Cuman tablet multivitamin itu sih nggak masalah, tablet probiotik, tablet multivitamin. Cuman kalau bisa obat-obatan itu jangan yang ada sirupnya, yang ada gulanya, karena ya mengurangi manfaat puasanya, walaupun nanti cuma sebentar insulin keluar, nanti turun lagi, lanjut lagi. Jadi sebenarnya mau level apapun kalau minum multivitamin mineral yang bentuknya tablet gitu ya, itu sih nggak masalah, kecuali kalau minumnya misalnya kayak tablet effervescent vitamin C dosis rasanya manis, itu pasti ada glukosanya. Tapi kalau cuma tablet aja sih nggak masalah, nggak membatalkan puasa gitu. Baik dok. Ini tambahan dari Pak Hasnawi Hadani, dok. Untuk penyakit cancer, puasa level 9 dianjurkan lebih sering. Ada aturan keseringannya berapa kali? Kalau hanya melakukan puasa Daud saja dibandingkan IF,
yang mana lebih baik? Ya, ini tuh ini pertanyaan ini tuh sebenarnya pertanyaan yang kalau untuk orang sehat tuh kayak yang nggak ada eh, ikansinya. Ya bolehlah. Jadi saya bisa jawab teorinya gini. Kalau orang sakit kanker, kalau pengen jalanin level 9 seberapa sering? Kalau orang yang normal pengen nyobain level 9 itu, dia tuh 1 kali atau 2 kali sebulan tuh udah bagus sekali, ya. Jadi karena nggak perlu terlalu sering, karena kan kita programnya program jangka panjang. Puasa intermittent itu program untuk jangka panjang gitu, untuk kalau bisa seumur hidup. Jadi nggak usah terlalu targetnya terlalu besar di awal, terlalu berat sampai memberatkan, jadi bosen lama-lama. Sebulan sekali aja udah bagus, kalau bisa sebulan, kalau misalnya bisa mau naikin sebulan 2 kali udah oke. Itu untuk orang sehat, ya. Tapi kan kesehatan itu tuh merupakan nikmat terbesar, di mana baru kerasa nikmatnya itu ketika sakit. Kalau sakitnya ringan aja kita tuh udah sangat terganggu, batuk pilek, ya sakit mencret atau sakit mah, itu tuh kan sebenarnya sakitnya ringan, tidak mengancam jiwa, tapi udah sangat terganggu gitu. Apalagi kalau orang yang kena sakit kanker. Orang yang sakit kanker itu tuh mikirnya udah nggak mikir lagi cuman sekedar penderitaan, kesulitan, tapi dia mikir nyawanya, dia mikir keluarganya, apakah nanti anak-anaknya gimana, akan ditinggal segala macam gitu. Nah, motivasi menjalankan puasa level 9-nya juga akan sangat tinggi kalau dia tahu manfaat level 9 itu untuk pengobatan kanker dan pengobatan penyakit berat yang lain gitu. Cuman memang harus dikonsultasikan sama dokternya. Kalau saya puasa nih level 9, 1,5 hari sampai 3 hari nggak makan, cuma minum air putih aja. Kondisi saya tuh gizinya gimana? Apakah saya nanti akan kekurangan gizi sehingga kemungkinan kemonya jadi berbahaya, atau cukup dulu level 1 3 5 7 aja gitu. Itu tuh perlu konsultasinya dengan dokternya. Tapi kalau misalnya klinisnya bagus, nutrisinya bagus, untuk orang yang dalam kondisi terdesak gitu ya, antara hidup dan mati, itu tuh motivasinya tuh beda sama orang sehat yang aduh berapa kali ya bikin level 9 itu enaknya gitu. Karena ya mungkin Bapak Ibu kan maksudnya nggak menghadapi pasien-pasien yang sakit-sakit berat setiap hari. Kalau dokter penyakit dalam tuh bisa tiap hari ketemu penyakit yang orang yang sakitnya berat. Jadi beda kalau orang tuh kalau udah dibilang ini bisa bagus nih untuk kankernya, itu motivasinya tuh sangat tinggi gitu untuk menjalankan. Oh, kalau gitu saya akan berusaha. Apalagi kalau dia ngerti, kalau cuma disuruh doang tapi nggak ngerti, kadang-kadang memang nggak banyak. Puasa udah lemes gini disuruh puasa. Tapi kalau dia tahu bahwa si puasa itu mungkin itu satu-satunya harapan untuk bisa mengecilkan tumornya, karena kemonya dia nggak kuat. Karena ada orang-orang yang disuruh kemo sama dokter, tapi setelah menjalani kemo sekali aja nggak kuat sekali, muntah-muntah, banyak sekali efek sampingnya. Jadi kadang-kadang si puasa itu tuh jadi harapan satu-satunya bisa berkumpul lagi nanti dalam waktu yang lebih lama dengan keluarganya. Itu tuh motivasi yang sangat besar buat satu orang yang istilahnya sakit berat kayak sakit kanker gitu. Jadi nggak bisa nyamain sama kayak kita-kita yang sehat, kemudian level 9, aduh berat banget kayaknya dia males banget nih gitu. Tapi untuk orang yang sakit berat, yang gagal ginjal, yang sakit sirosis, yang autoimun yang nggak sembuh-sembuh, kalau dia tahu manfaat dari level 9 itu, mungkin dia bisa jalanin seminggu sekali level 9, mungkin kuat, atau mungkin bahkan lebih gitu. Ya, jadi maksudnya sebulan tuh bisa 3-4 kali, 5 kali level 9 gitu. Itu tuh untuk orang yang sakit berat itu, yang udah frustasi, yang nggak sembuh-sembuh, yang penderitaannya tuh sangat banyak, itu tuh buat kita tuh mungkin sangat berat, buat mereka sih level 9 tuh enteng gitu. Dibandingkan penderitaan yang dirasakan setiap hari dengan penyakit yang berat itu gitu. Jadi patokannya sih nggak ada, yang disesuaikan aja sembuhan. Kalau bisa 1 kali seminggu ya silakan, 2 kali seminggu, asal si dokternya, yang dokter utamanya, yang kemonya, yang jalanin terapi kankernya itu nggak menyarankan udah jangan puasa, ini gizinya jelek banget padahal kita butuh untuk kemoterapi misalnya. Ya mungkin gitu. Baik dok, lanjut. Puasa Daud ya?
Iya, Ibu. Kalau hanya melakukan puasa Daud saja dibandingkan IF, yang mana yang lebih baik ya? Ya. Ya. Jadi yang perlu difahami itu ya, ini tuh banyak yang salah ngerti. Seolah-olah IF itu berbeda dengan puasa sunnah atau puasa Ramadan misalnya, puasa wajib. Jadi puasa wajib itu sama puasa sunnah itu, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid gitu ya. Itu tuh semua tuh intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah puasa, tidak ada makanan masuk dalam waktu 24 jam itu minimal antara 12-14 jam, itu tuh disebutnya puasa intermittent gitu. Jadi tidak kalau misalnya yang level 7 itu sebenarnya level, terutama level 9 itu nggak bisa dibilang puasa intermittent, itu disebutnya prolonged fasting. Karena ada satu hari itu nggak makan sama sekali. Itu kan level 9 kan bisa satu hari nggak makan sama sekali. Itu nggak bisa disebut intermittent fasting. Karena intermittent fasting itu harus ada dalam 24 jam tuh waktu jendela makan sama ada jendela puasa. Kalau jendela makannya 14 jam, 10 jam berarti jendela puasanya 14 jam. Eating window-nya 10 jam, fasting window-nya 14 jam. Kalau eating window-nya 8 jam berarti fasting window-nya 16 jam. Kalau eating window-nya 3 jam, 4 jam berarti fasting window-nya 20 jam. Biasanya fasting window-nya lebih lama dibanding eating window-nya. Ya, itu namanya puasa intermittent. Nah, kalau puasa intermittent itu ada dua, ada water fasting, ada dry fasting. Kalau water fasting itu boleh minum. Kalau dry fasting itu nggak boleh minum sama sekali, nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Kalau water fasting boleh minum tapi nggak boleh makan, nggak boleh masuk kalori, nggak boleh masuk minuman yang mengandung kalori. Jadi puasa Daud. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, puasa intermittent fasting atau puasa Daud, itu tuh bukan pertanyaan yang tepat sebenarnya. Karena puasa Daud itu intermittent fasting juga, cuman dry fasting ya. Dry fasting yang istilahnya masuk intermittent fasting tapi masuknya dry fasting. Jadi kalau kita mau menjalankan puasa Daud sebenarnya kita menjalankan intermittent fasting tapi yang level 5 gitu. Dan juga di daerah tertentu yang musim panas, yang musim dingin gitu, itu tuh puasa sunnah itu bisa cuma 8 jam gitu. Ya, jadi pendek karena kan puasanya dari sahur, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Sementara terbitnya misalnya jam 8 pagi, terbenamnya jam 4 sore. Itu kan puasa Daud juga sebenarnya. Memenuhi kriteria puasa Daud misalnya, atau puasa sunnah atau puasa Ramadan walaupun cuma 8 jam atau 10 jam. Karena kan patokannya matahari terbit, matahari terbenam. Tapi kalau intermittent fasting itu tuh harus minimal 12 jam, 14 jam. Karena kalau di bawah itu tuh manfaatnya tuh sedikit. Makanya di luar negeri itu nggak ada istilah intermittent fasting, puasanya cuma 8 jam misalnya. Jadi kalau puasa Daud itu sebenarnya puasa intermittent yang dry fasting. Nah sekarang pertanyaannya, jadi itu dari segi dasar ilmunya tuh kurang tepat sebenarnya pertanyaannya. Tapi kalau maksudnya, kalau saya biasa jalanin Daud setiap hari rutin gitu. Kalau saya nggak ngejalanin intermittent fasting gimana gitu. Nah dari praktek sehari-hari itu banyak pasien yang ngejalanin puasa Daud secara rutin, tapinya gula darahnya tetap tinggi, kolesterolnya tinggi, berat badannya kelebihan, asam uratnya tinggi, banyak penyakit macam-macam gitu. Itu tuh kenapa? Pertama, karena yang pasti biasanya walaupun dia rajin puasa Daud, dia tuh tidak menjalankan level 2, 4, 6, dan 8-nya secara disiplin. Minumnya kurang sehingga lapar terus ketika sedang tidak berpuasa Daud. Kan puasa Daud sehari puasa, sehari enggak. Pas lagi enggaknya tuh makannya jadi banyak karena dia minumnya sedikit. Yang kedua, dia makannya tuh buru-buru, nggak dinikmati, nggak pelan-pelan, nggak dikunyah yang lama, sehingga itu kan banyak sekali keburukannya yang seperti dibahas di video tentang manfaat slow eating, makan pelan-pelan itu. Kemudian dia juga makannya tuh ketika nggak lapar makan, ketika udah kenyang masih tetap makan. Itu tuh menyebabkan orang yang rajin puasa Daud kok puasanya rajin tapi kok penyakitnya banyak gitu, karena dia di satu pihak dia menjalankan sunnah Rasul dengan rajin ya, sunnah menjalankan ibadah puasa dengan rajin, tapinya ada sunnah-sunnah lain yang ditinggalkan, makannya tidak lagi lapar makannya berlebihan, makannya buru-buru gitu kan. Kemudian juga
jarang berolahraga, level 8 ya, level 8 terutama yang fasted exercise, dia olahraganya jarang, jadi benar-benar sehatnya itu cuma ngandelin puasa Daud aja, itu tuh jadinya tetap banyak masalah kesehatan. Nah, kalau orang yang puasa intermittent itu, dia tuh bisa mengkombinasikan puasa Daudnya, nanti besoknya pas lagi nggak puasa, jalanin puasa level 1 atau level 3. Nanti kadang-kadang puasa Daudnya digabung jadi level 7, sekali-kali seminggu sekali atau 2 minggu sekali jalanin level 9. Jadi itu tuh terus dia disiplin menjalankan level 2, 4, 6, 8-nya. Jadi itu banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Jadi nggak kayak istilahnya manfaat puasanya kayak nggak ada bekasnya karena dia jalanin level 2, 4, 6, 8-nya itu nggak disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang puasa Daud itu ya itu kalau kita lihat siklusnya itu kan seminggu ada yang 4 kali puasa, Senin, Rabu, Jumat, Minggu misalnya. Terus ada yang seminggu cuma 3 kali puasanya, Selasa, Kamis, Sabtu gitu, ya. Berarti kan cuma 3 kali seminggu. Kalau 3 kali 14 jam itu cuma 42 jam. Jadi kalau orang yang hanya puasa Daud, dia tuh hanya puasa dalam 1 minggu tuh antara 3 hari sampai 4 hari kali 14 jam. Berarti 3 kali 14, 42, 4 kali 14, 56. Jadi dia seminggu tuh cuma puasa 42 jam sampai 56 jam. Sementara dalam seminggu tuh ada 24 kali 7, 168 jam. Jadi banyakkan waktu window eating window-nya dibandingkan fasting window-nya. Padahal targetnya tuh kalau bisa 85 jam, jadi lebih banyak puasanya dibandingkan makannya, lebih banyak eating window-nya, fasting window-nya dibandingkan eating window-nya. Kalau bisa 100 jam, kalau bisa lebih. Jadi kalau orang cuma ngandelin puasa Daud aja, dia tuh masih bakal banyak masalah kesehatan, walaupun misalnya anggap dia disiplin melaksanakan level 2, 4, 6, 8 misalnya. Tapinya dia cuma puasa Daud aja, itu tuh seminggu tuh cuma 42 jam atau 56 jam. Dan itu tuh masih kurang untuk orang yang punya masalah kelebihan berat badan, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi. Dia tuh perlu puasa di atas 100 jam kalau misalnya mau dapat manfaat yang optimal. Dan juga dia harus punya ada jadwal level 7-nya. Kalau orang puasa Daud aja kan berarti nggak ada level 7-nya. Puasanya cuma 14 jam, nggak ada growth hormone, nggak ada autofagi, nggak ada stem cell yang sang gitu. Jadi puasa Daud aja tuh sebenarnya kalau misalnya orangnya punya banyak masalah kesehatan itu nggak cukup. Tapi kalau orangnya sehat, asal dia puasa Daud aja dan rajin menjalankan level 2, 4, 6, 8, itu sebenarnya cukup. Karena orang yang nggak punya banyak masalah kesehatan tuh puasa 40 jam, 60, 50 jam, 60 jam itu udah cukup. Asal dia tidak makan berlebihan dengan level 2, 4, 6, dan 8-nya tadi dilaksanakan secara disiplin gitu. Ya. Baik dok. Dari Ibu Siti Nurul Fazia, dok apakah benar resistensi insulin akan bisa sembuh dengan IF? Adakah parameter yang membuktikan bahwa insulin kita sudah bekerja dengan normal? Terima kasih dok. Ya, jadi sebenarnya ada tapi jarang diperiksa, namanya pemeriksaan insulin, tapi itu lebih sulit ya. Yang biasanya digunakan para dokter itu namanya pemeriksaan C-peptide. C-peptide itu pada orang diabetes itu, C-peptide itu menunjukkan berapa banyak insulin yang diproduksi, ada nilai normalnya di dalam tubuh. Kalau orang normal tuh misalnya nilainya normal. Orang yang sakit diabetes udah lama, itu tuh dia menghasilkan lebih banyak insulin dibandingkan orang normal. Jadi di badannya sudah terjadi resistensi insulin. Resistensi itu maksudnya tubuh tuh membutuhkan insulin yang lebih banyak dibanding normal untuk menurunkan gula darah dalam jumlah yang sama. Jadi kalau gula darahnya tinggi misalnya 200, 300, si insulin yang dikeluarin tubuh tuh untuk menjaga gula darah yang normal tuh harus lebih banyak dibanding orang yang tidak punya resistensi insulin. Nah, si peptide itu bisa mengukur berapa banyak apakah kita sudah resistensi insulin atau belum. Untuk orang yang punya bakat diabetes itu walaupun gulanya normal, kalau si peptide-nya tinggi, kemungkinan tuh udah resistensi insulin karena dia butuh produksi insulin yang lebih banyak untuk menjaga gula darahnya normal. Itu bakat gulanya tuh tinggi dalam waktu 1-5 tahun ke depan, 1-2 sampai 5 tahun ke depan tuh dia risiko kena gulanya sangat tinggi. Nah, untuk yang sakit diabetes itu tuh
bisa periksa si peptide ke Prodia, Pramita biasanya yang bisa tuh biayanya cuma 500-600 sih, nggak mahal-mahal banget gitu ya. Itu bisa periksa tiap 3 bulan. Ya biasanya pasien-pasien saya yang pengen tahu resistensi insulin saya kirim untuk periksa si peptide. Ya puasa dulu datang ke Prodia, Pramita, lab besar lah. Biasanya kalau lab rumah sakit juga nggak ada, yang ada tuh 2 lab itu, yang lab-lab besar yang utama itu yang udah standar internasional. Prodia terutama yang di kota-kota kecil tuh banyak Prodia. Kalau Pramita biasanya kota-kota besar. Apa namanya? Si periksa kalau orang diabetes, gulanya bagus tapi si peptidenya tinggi, itu tuh sebenarnya resistensi insulin. Nah, untuk ngecek resistensinya membaik atau enggak, jalanin aja puasa. Dia minum obat dari dokter, tetap jalanin puasa. Terus nanti kan biasanya kalau rajin puasa, apalagi bisa 85-100 jam lebih, level 7 seminggu 2 kali, level 1 2 kali seminggu, level 5 1 2 kali seminggu, level 9 1 2 kali sebulan gitu ya. Itu tuh bisa lama-lama gulanya biasanya bagus. Obat-obat tuh bisa dikurangin pelan-pelan. Nah, nanti 3 bulan kemudian cek lagi si peptidenya. Biasanya nanti ada penurunan. Jadi tubuh tuh akan memproduksi insulin lebih sedikit. Jadi ada parameter objektif untuk tahu berapa banyak insulin yang dihasilkan tubuh sebagai parameter untuk apakah di badan kita resistensi insulin sudah terjadi atau belum, kemudian sudah membaik atau belum dalam setelah kita menjalankan program puasa intermittent. Kemudian yang sederhananya mah gampangnya gula darahnya sebenarnya. Yang sederhana. Kalau gula darahnya makin lama makin bagus, terus obatnya bisa diturunin pelan-pelan, yaitu pasti resistensi insulinnya secara kualitatif tuh udah membaik. Tapi kalau pengen kuantitatif ya periksa si peptidenya. Yuk. Baik dok. Nah ini hampir mirip pertanyaannya dok. Jika minum air dengan hidrogen tumbler secara rutin setiap hari, apakah baik atau lebih baik minum menggunakan mesin air alkali, dok? Ya, itu nanti ada di video tentang kenapa harus minum air hidrogen gitu ya. Jadi kalau untuk menghasilkan air hidrogen itu ada 2 cara yang paling banyak dipakai di dunia kedokteran. Yang satu mesin water ionizer, yang kedua tumbler hidrogen. Masing-masing ada kekurangan, ada kelebihannya, ya. Tapi sebenarnya saling melengkapi. Jadi kalau bisa sih punya dua-duanya, ya. Itu tuh nabung aja dah harganya mesin water ionizer yang bagus tuh ada yang mesin water ionizer itu di mesin water ionizer sama tumbler hidrogen. Nah, mesin water ionizer itu di luar negeri tuh banyak. Di Jepang tuh ada 19 perusahaan, 40 jenis mesin water ionizer, ya. Di Korea juga banyak. Cuman kalau di Indonesia yang masuk tuh cuman Kangen Water sama Life Water. Yang ada tuh baru 2 itu mesin water ionizer itu, ya. Jadi cuman pilihannya kan cuman 2. Nah, bagaimana menentukan pilihannya? Ada video lagi di Ruang Dokter tuh perbandingan bedah tuntas antara Kangen Water dengan Life Water. Itu tuh yang utamanya tuh sebenarnya manfaat terbesar dari air hidrogen itu bukan sifat alkalinya, bukan sifat reionisasinya, tapi pada molekul hidrogennya. Nah, makin tinggi molekul hidrogennya, makin besar manfaatnya. Nah, si Kangen Water itu kadar hidrogennya dengan mesin yang harganya 50 jutaan itu tuh kadar hidrogennya cuma sekitar 350 sampai 400-an ppb per liter. Kadar hidrogennya itu bisa diukur pakai hidrogen meter. Sedangkan si Life Water itu bisa sampai 1.500 bahkan 1.700, 1.800 untuk mesin-mesin tertentu atau airnya yang pakai tertentu. Pokoknya dia tuh tinggi kadar hidrogennya. Nah, terus juga si mesin Life Water ini kelebihannya dibanding Kangen Water, dia itu bisa mengubah air yang tidak layak minum jadi layak minum. Jadi kalau si Kangen Water tuh harus pakai galon, air galon karena dia harus air mateng gitu. Nah, kekurangan dari air galon itu kan si di dalam galonnya kan ada mikroplastik, ada risiko BPA-nya. Jadi maksudnya si galon itu kan kena sinar matahari dalam proses transportasinya, si plastiknya tuh bisa menguraikan BPA kalau kena sinar matahari. Jadi di air yang kita minum tuh ada mikroplastik. Jadi ada molekul plastik yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan mikroskop, tapi itu merusak tubuh. BPA juga merusak tubuh, meningkatkan risiko kanker. Pokoknya radikal bebas, meningkatkan risiko autoimun, macam-macam. Walaupun nanti hidrogennya ada,
kalau ada radikal bebasnya sebenarnya kan itu nggak bagus buat kesehatan. Nah kalau punya life water itu ya itu tuh kita tuh bisa minum langsung dari keran, jadi tidak ada mikroplastik, tidak ada BPA, kemudian si air kerannya dirubah dulu sama si mesin life waternya jadi air layak minum, kemudian baru dirubah jadi sifatnya alkali otomatis dan langsung hidrogennya tinggi. Jadi kita dapat banyak sekali manfaat. Dapat hidrogennya, mengurangi radikal bebasnya, sifatnya alkali dan terionisasi juga, langsung dari keran, nggak usah lama-lama nunggu, dalam waktu beberapa detik tuh udah bisa keluar. Jadi kita tuh seluruh keluarga bisa minum. Harganya tuh cuma 23 jutaan gitu. Jadi nggak semahal mobil. Kalau orang punya mobil, punya rumah, harusnya punya mesin itu. Nabung lah gimana caranya. Itu tuh sangat banyak manfaatnya, bisa dipakai 10-15 tahun. Kalau tumbler hidrogen, itu tuh banyak kalau tumbler hidrogen harganya dari 600 ribuan sampai 45 jutaan juga ada, atau yang lebih juga ada. Cuman tumbler hidrogen itu kekurangannya dia hanya untuk biasanya 1-2 orang lah. Orangnya aja itu kan portable, nggak bisa untuk seluruh keluarga. Terus sekali bikin tuh butuh 3-5 menit. Kadar hidrogennya biasanya sekitar 1000-an sampai 1500, ada yang rendah di bawah 1000 juga. Jadi yang kita rekomendasikan tuh cuma 2 Trifinity, yang generasi kedua, yang generasi satu tuh di bawah 1000 soalnya. Kemudian sama hidrogen fontaine itu kadar hidrogennya tuh di atas 1000 dua-duanya. Yang satu harganya cuma 1.300.000-an, yang satu bisa sekitar 4 jutaan. Tapinya yang 4 jutaan tuh bisa inhalasi hidrogen untuk pasien dengan gagal ginjal, pasien jantung, pasien paru-paru, asma, alergi saluran nafas, itu tuh bisa banyak membantu si hidrogen lewat inhalasinya. Tapi dia tuh nggak cuma bisa 1-2 orang, terus juga lama, bikinnya 5 menitan gitu ya. Jadi nggak bisa untuk seluruh keluarga, ya. Terus juga nggak otomatis sifatnya alkali, kecuali kalau yang tumbler Trifinity itu bisa langsung jadi alkali, pakai alkalin bolt, tapi memang harus diganti tiap berapa bulan. Nah, jadi manfaat alkalinya bisa dapat. Kalau tumbler yang lain tuh airnya air biasa, nggak dapat manfaat alkalinya. Walaupun manfaat utama dari air hidrogen itu pada hidrogennya, tapi kalau dapat sifat alkalinya itu dapat tambahan manfaat, kan udah dibahas di tubuh yang terlalu asam itu bahayanya apa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa minum, jadi pertanyaannya tuh lebih baik pakai tumbler atau pakai mesin air alkali. Jadi kalau mesin itu otomatis air alkali, Kangen Water tuh otomatis air alkali, Life Water otomatis air alkali. Tapinya kalau misalnya air alkalinya Kangen Water, mendingan pakai tumbler karena hidrogennya Kangen Water tuh nggak terlalu tinggi. Jadi dia tuh sangat populer karena memang pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2014-an gitu ya. Jadi udah banyak sekali orang yang tahu. Tapi waktu itu yang banyak ditekankan alkalinya, kadar hidrogennya malah nggak diotak-atik. Pokoknya ada hidrogennya aja. Malah hidrogennya itu baru ketahuan beberapa tahun terakhir dan ternyata setelah diukur kadarnya ternyata rendah. Jadi makanya kita tidak, dari ruang dokter itu tidak merekomendasikan untuk minum Kangen Water kalau misalnya ada alternatif tumbler hidrogen atau mesin Life Water. Jadi mana yang lebih bagus? Lebih bagus pakai water ionizer sebenarnya yang mereknya Life Water kalau di Indonesia, karena sifatnya alkali, kadar hidrogennya lebih tinggi, lebih cepat, tidak ada BPA-nya, tidak ada mikroplastik. Sedangkan kalau tumbler kan tetap harus pakai air masak, berarti pakai pakai air galon kan, air kemasan gitu. Itu kan ada mikroplastiknya, ada risiko BPA-nya selama proses dikena sinar matahari, tapi memang hidrogennya lebih tinggi. Jadi yang paling bagus itu tuh benernya minumnya tuh pakai mesin water ionizer yang mereknya Life Water untuk di Indonesia ya. Di luar negeri sih banyak yang mereknya kayak Life Water bisa ngerubah air keran jadi air layak minum terus dirubah jadi hidrogen, tuh banyak merek-merek lain juga di Amerika misalnya banyak juga. Tapi kalau di Indonesia itu baru ada 2. Nah itu tuh kalau bisa nabung ya dalam berapa bulan berapa tahun, kalau bisa punya 1 aja di rumah, itu bisa bagi-bagi ke seluruh tetangga karena airnya tuh bisa diproduksi banyak sekali dari keran aja nyambung gitu. Ya mungkin itu penjelasannya. Baik dok. Sementara belum ada pertanyaan dok, mungkin bisa lanjut materi dok. Oke, saya lanjutin materi ya sambil nunggu pertanyaan. Sebentar.
Ini share screen ya. Kenapa? Oh iya. Ya, itunya ketinggalan. Ini yang buat colokan. Udah. Ini udah ke share screen belum ya? Belum, Dok. Oh, belum, sebentar. Ya. Boleh. Udah kelihatan sekarang? Yang Sudah, ini? Dok. Udah ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang materi kali ini tuh kita akan membahas tentang sebentar. Oh, ini screen sharingnya jadi ini ada kayak gini. Oke. Kita akan membahas tentang berbagai pola hidup sehat selain intermittent fasting dan selain intermittent fasting dan minum air hidrogen ya. Jadi ini kan kalau orang tuh banyak yang bertanya itu kita puasa aja cukup, terus minum air hidrogen aja udah cukup atau ada pola-pola hidup sehat yang lain gitu ya. Nah, ini yang pertama prinsip yang paling pentingnya adalah bahwa pertama pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan. Prevention is better than cure. Lebih bagus tuh dalam artian lebih bagus dari segi lebih efektif, lebih mudah, lebih murah, dan juga tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan pengobatan. Jadi kalau kita mencegah penyakit itu lebih mudah, lebih murah, lebih efektif, dan lebih berhasil guna dibandingkan kalau kita udah keburu sakit, terus kita ngobatin penyakit gulanya misalnya. Ya, jadi itu prevention is better than cure. Pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan dari segala aspek itu tuh. Ya. Dan kesehatan itu kan memang adalah hal yang sangat penting, mungkin termasuk hal yang paling penting untuk banyak sekali orang. Di luar negeri itu orang-orang yang tidak mengenal agama itu buat mereka tuh yang paling penting itu adalah kesehatan. Baru ketika sakit baru tahu oh ternyata kesehatan itu lebih penting dari kesuksesan, lebih penting dari uang, lebih penting dari kekuasaan gitu ya. Itu tuh karena pentingnya kesehatan itu tuh besarnya nilai kesehatan itu untuk kehidupan manusia. Dan ini tuh merupakan salah satu gambar ini tuh gambar yang paling ditakuti oleh banyak sekali orang. Dirawat sakit berat masuk ICU tergantung sama alat-alat support, life support gitu ya. Jadi ini tuh kesehatan itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang tidak bisa digantikan sama nikmat yang lain. Ini sangat menarik kalau dalam Islam sendiri konsepnya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya. Ya, tidak bisa mengapresiasi satu saja ataupun jumlahnya apalagi dihitung. Satu aja itu tidak bisa diapresiasi secara sempurna gitu, ya. Nah, dari berbagai nikmat yang tidak bisa dihitung tadi, Rasul itu cuman mengangkat dua nikmat utama. Dan satu nikmat itu tuh nikmat keimanan yang paling besar. Yang disandingkan sama keimanan itu tuh cuman kesehatan. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik daripada kesehatan. Jadi itu kesehatan tuh nilainya tuh sangat tinggi gitu. Cuman ada satu nikmat yang lebih besar dari kesehatan yaitu nikmat keimanan. Sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan dan kesehatan. Maka mohonlah keduanya kepada Allah.
Mohon ini kan maksudnya dalam Islam itu kalau disebut mohon itu nggak cuma sekedar mohon, minta doa, tapi nggak ada usaha apa-apa. Jadi kita juga harus belajar bagaimana sih cara hidup sehat itu, apa saja sih pola-pola hidup sehat yang paling bagus, yang paling efektif, yang paling bermanfaat, yang mudah dijalankan dalam jangka panjang. Itu tuh penting sekali untuk difahami. Jadi yang tidak sekedar mohon kesehatan tapi nggak malas olahraga, nggak ngapa-ngapain, nggak puasa, nggak segala macam gitu ya. Nah, terus jadi semua orang tuh dalam hubungan dengan kesehatan ini, nikmat terbesar ini sehat, pengen sehat dan tetap sehat sepanjang usia. Artinya berhubungan dengan pencegahan penyakit, kan otomatis bebas dari segala penyakit. Nah, pencegahan penyakit ini udah dibahas di video sebelumnya bahwa ini tuh proses jangka panjang, long term, bahkan seumur hidup. Makanya harus bisa dijalankan pola hidup sehatnya itu dalam jangka panjang, bahkan seumur hidup tadi ya. Sekarang bisa jalanin, besok masih bisa, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi itu masih tetap bisa disiplin, konsisten menjalankan si pola hidup tadi. Makanya untuk syaratnya agar bisa dijalankan jangka panjang, si pola hidup sehat itu harus mudah, harus sederhana, ya, harus mudah difahami, mudah dijalankan, sederhana, kemudian juga harus alami dan sesuai fitrah, jangan sampai bertentangan sama fitrah manusia gitu. Kemudian juga terjangkau dan ekonomis, jangan pola hidup sehat itu melibatkan biaya yang sangat mahal, harus beli suplemen yang harganya jutaan, itu cuma orang-orang menengah ke atas aja yang bisa, itu pun belum tentu bisa dalam jangka panjang. Kemudian harus punya manfaat yang bisa dirasakan dalam waktu yang cepat, segera, maupun manfaat jangka panjang. Kalau 4 ini tersedia, terpenuhi syaratnya, baru si pola hidup itu tuh bisa kita jalankan dalam jangka panjang, ya. Nah, kunci sehat itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya praktek selama saya praktek penyakit dalam itu udah hampir 13 tahun ya, dari tahun 97 sampai 2014 tahun mungkin ya. Itu tuh kunci sehat itu dari kajian kesehatan, dari pengalaman praktek, dari lihat efeknya ke pasien, itu tuh ada 4 yang bisa dijalankan, 4 hal yang paling penting gitu. 4 hal yang paling penting yang bisa dijalankan oleh semua orang ya. Pertama, dan dalam jangka panjang gitu ya, mudah, yang memenuhi kriteria 4 tadi, mudah, murah, alami, terus punya banyak manfaat. Itu yang pertama tuh puasa intermittent ya, termasuk puasa sunnah maksudnya. Yang kedua, minum air yang dalam jumlah yang cukup dan air yang mirip dengan air zam-zam, yaitu air hidrogen tadi ya. Yang ketiga, berolahraga secara teratur, ada syarat-syaratnya, ada target-targetnya. Kemudian menjaga kesehatan flora usus atau mikrobiota flora normal yang ada di usus besar kita. Itu 4 pola hidup ini tuh yang paling penting kalau bisa dijalankan secara konsisten semuanya gitu ya. Nah, yang pertama tentang puasa intermittent. Puasa intermittent itu jadi tren sejak 2013, ada buku bestsellernya, dan tahun 2019 yang lalu itu dia merupakan diet yang paling populer di mesin pencari Google di seluruh dunia. Ya, jadi ini yang paling populer karena dia sangat mudah, sangat murah, alami, banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita mau rutin menjalankan puasa, sebenarnya tidak perlu lagi diet yang aneh-aneh. Gak boleh makan ini, pantang itu. Karena kapan kita makan tuh jauh lebih penting daripada apa yang kita makan. Manfaat dari puasa intermittent tanpa banyak mengatur makannya apa segala macam itu tuh banyak sekali ya, ini manfaat-manfaatnya, dan itu tuh bahkan diperkuat sama artikel di New England Journal of Medicine, salah satu jurnal paling bergengsi di dunia kedokteran, yang mengatakan bahwa puasa ini harus dijalankan, puasa ini harusnya dimasukkan ke kurikulum semua tenaga kesehatan. Itu saking banyaknya, saking bagusnya manfaat si puasa ini. Kemudian dasar kenapa puasa itu bagus, ini hadis yang sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit, dan berpuasa itu adalah obat. Ya, ini tuh dasarnya. Jadi kenapa si puasa ini masuk yang pertama yang harus dijalankan dalam jangka panjang, karena sesuai kriteria yang persyaratan yang mudah, murah, alami, kemudian murah juga jangka panjang. Selain itu ada hadisnya yang mengatakan puasa itu tuh obat untuk gudang penyakit. Kalau perut itu gudang penyakit, makanya puasa itu tuh
adalah obat untuk banyak sekali penyakit. Itu yang pertama ya. Kenapa puasa itu masuk? Yang pembahasannya kan ada di video-video sebelumnya. Yang kedua yang harus dijalankan secara rutin, disiplin dan mudah murah juga adalah air alkali terionisasi kayak hidrogen. Gantikan seluruh air yang biasa kita minum dengan air hidrogen. Dasar ilmiahnya tuh kuat sejak 1930 40-an dan mulai di ACC Depkes Jepang tahun 66 sampai sekarang, DPS Korea sejak tahun 1978. Jadi bukan sekedar dokter-dokter tapi departemen kesehatannya meng-ACC sampai sekarang, keamanannya terjamin, efektivitasnya juga terjamin, dan terbukti selama 50 tahun lebih penggunaannya air hidrogen yang dibikin dengan tumbler hidrogen maupun dengan air mesin water ionizer itu aman tanpa efek samping ya, dan terbukti efektif pada banyak penyakit. Aman tuh untuk seluruh kalangan, untuk usia muda, usia tua, usia lanjut gitu ya, dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, sakit ini ataupun orang sehat, berbagai macam penyakit, semuanya tuh aman dan memiliki banyak sekali manfaat. Bahkan ada Molecular Hydrogen Institute, itu ada situsnya yang mengumpulkan semua penelitian tentang air hidrogen. Katanya ada lebih dari 1000 artikel yang berhubungan dengan manfaat dari air hidrogen untuk kesehatan dan bermanfaat pada hampir seluruh organ tubuh manusia pada lebih dari 170 penyakit dan aman dikonsumsi semua kalangan lebih dari 50 tahun. Ini si air hidrogen ini. Ini daftar penyakitnya banyak sekali. Tadi kan puasa juga banyak sekali penyakit yang bisa terbantu. Si air hidrogen juga banyak sekali penyakit yang bisa terbantu. Ya, ini penyakit-penyakitnya. Nah, dasar dasar daripada dasar syariatnya atau Quran dan sunnahnya itu ada hadis sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah air Zam-Zam. Ini tuh menunjukkan bahwa Rasul itu mengatakan bahwa tidak semua air itu sama. Ada air yang lebih baik daripada air yang lain dan yang paling baik dari seluruh air yang ada di muka bumi adalah air Zam-Zam. Mengapa lebih baik? Salah satunya karena di dalamnya tuh terdapat penawar berbagai penyakit. Jadi seperti puasa juga obat untuk gudang banyak penyakit, si air Zam-Zam juga penawar berbagai penyakit. Padahal kan air Zam-Zam hanya ada di Mekah, sementara Rasul dikirim untuk seluruh umat manusia. Di situ tuh sampai akhir zaman itu tuh ada pesan tersirat bahwa kita tuh harus mempelajari air Zam-Zam. Apa sih bedanya air Zam-Zam dengan air biasa yang menyebabkan dia tuh punya potensi menjadi penawar berbagai penyakit, ya. Nah, ternyata dari penelitian air hidrogen itu juga sama mirip sama air Zam-Zam sifatnya, yaitu banyak mengandung antioksidan, punya potensi antioksidan, bahkan antioksidannya sangat bagus dibandingkan antioksidan yang ada di muka bumi saat ini yang di dunia kedokteran. Kemudian dia juga sifatnya alkali seperti air Zam-Zam juga. Jadi kalau kita bikin air hidrogen itu kita bisa bikin air yang kaya antioksidan dan sifatnya alkali mirip dengan air Zam-Zam. Jadi itu tuh salah satu dasar syariatnya kenapa kita tuh harus menjalankan kalau pengen sehat gitu paling gampang tuh puasa, tadi dasar ilmiahnya ada, dasar syariatnya ada, sedangkan air hidrogen juga dasarnya ada, dasar syariatnya juga ada. Nah, dalam hubungannya satu lagi itu kan nomor satu tuh makanan. Puasa itu kan mengatur makanan kita, kapan kita makan, bagaimana kita makan. Yang kedua tuh minuman kan, air, makanan dan minum. Itu kan kunci sehat itu tuh salah satunya tuh makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi itu tuh sangat penting buat kesehatan kita. Dalam hubungannya dengan nomor satu dan nomor dua, jangan lupa menjalankan konsumsi makan dan minum jangan berlebih-lebihan ya. Jadi maksudnya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan itu merupakan bagian dari pola hidup sehatnya yang harus dijalankan. Jadi kita makannya air rajin puasa, minumnya air hidrogen, tapi jangan sampai lupa makannya jangan berlebih-lebihan, minumnya jangan berlebih-lebihan. Ya. Ini ada ayatnya, Qur'annya surat Al-A'raf ayat 31. Nah, yang paling sederhana untuk patokan jangan makan dan minum berlebihan, yang pertama minum 1 gelas tiap 2 jam air putih ya, air hidrogen dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi sesuai dengan berat badan 250-310 cc tiap 2 jam, boleh lebih sering, boleh lebih banyak tergantung kebutuhan, tergantung berat badan, agar salah satunya supaya jangan makan berlebihan karena kalau kita dehidrasi, kita kekurangan cairan, kita tuh jadi lapar terus gitu. Jadi makannya cenderung berlebihan. Yang kedua, makannya perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dikunyah yang lama sambil duduk, itu menyebabkan banyak sekali manfaatnya untuk mencegah makan berlebihan. Kemudian yang ketiga,
level 6 tuh makan hanya ketika lapar atau jangan makan kalau belum lapar, kemudian berhenti saat kenyang. Kalau udah kenyang berhenti, walaupun masih enak, masih pengen makan, kalau udah merasa kenyang stop gitu. Itu untuk agar tidak berlebihan dalam makan dan minumnya. Kemudian rajin berolahraga. Ya, berolahraganya kalau bisa fasted exercise yang level 8. Jadi ada dari kita misalnya olahraga seminggu 2 jam, 3 jam. Nah, ada 1 jam, 2 jam itu yang fasted exercise-nya. Itu level 1, pola hidup yang pertama dan pola hidup yang kedua. Pola hidup yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Berolahraga itu banyak sekali manfaatnya, ada video khusus tentang fasted exercise itu dibahas juga manfaatnya pada jantung, paru, pembuluh darah, otot, otak, metabolik, tulang, hormon segala macam, itu banyak sekali manfaat dari olahraga untuk kesehatan tubuh kita ya, dan juga untuk mental, untuk pikiran, mengurangi stres, meningkatkan kerja otak, itu banyak sekali, nggak cuma fisiknya aja tapi kerja otaknya juga. Ini manfaatnya 20 manfaat udah pernah kita bahas di video tentang fasted exercise, dan jurnal-jurnalnya juga sangat banyak. Jadi di dunia kedokteran tuh udah established, udah tidak diperdebatkan lagi bahwa puasa itu merupakan salah satu pola hidup sehat yang tidak diragukan lagi, aman, bermanfaat untuk semua kalangan, kayak puasa intermittent lah gitu, kayak air hidrogen, kayak puasa intermittent juga. Jadi ini beberapa jurnal yang membahas khusus tentang penelitian tentang puasa, manfaat puasa, bagaimana meningkatkan efektivitas puasa dan sebagainya ya. Nah, kalau dasar ilmiahnya itu apa? Dasar ilmiahnya bahwa puasa itu bagus untuk kesehatan, banyak sekali penelitian. Kalau dasar untuk syariatnya untuk berolahraga itu adalah hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun pada keduanya ada kebaikan, ya. Jadi Allah tuh lebih menyukai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Secara kesehatan itu tidak ada cara lain kalau pengen jadi yang kuat itu harus olahraga. Gak ada cara lain, kita tuh nggak mungkin bisa kuat, ya lebih kuat daripada orang lain itu kecuali dengan berolahraga. Nggak harus bela diri gitu. Olahraga apa aja? Atlet-atlet itu kan misalnya atlet badminton, atlet tenis, atlet renang, atlet apa itu tuh jauh lebih kuat dibandingkan orang yang normal gitu. Nggak ada makan tertentu bisa jadi lebih kuat, minum tertentu jadi lebih kuat. Cara lebih kuat itu cuma dengan olahraga. Nggak ada cara lain untuk lebih kuat itu. Jadi kalau kita pengen jadi mukmin yang lebih kuat itu nggak ada cara lain kecuali kita tuh berolahraga secara teratur. Itu dasar syariatnya. Kenapa pola hidup yang ketiga yang harus dijalankan adalah olahraga. Buat yang belum terbiasa berolahraga, belum menjalankan olahraga, kurang motivasi berolahraga, moga-moga si hadis ini tuh bisa jadi motivasi. Karena nggak ada cara lain untuk kuat itu, nggak dengan makanan, itu harus dengan olahraga teratur. Terserah olahraganya apa aja, pilih olahraga yang bisa dijalankan dalam jangka panjang. Ya, karena kita kan pengennya pola hidup sehatnya itu untuk jangka panjang, untuk seumur hidup. Dan yang terakhir, yang keempat, pola hidup sehat yang sebaiknya dijalankan dalam jangka panjang itu adalah menjaga kesehatan mikrobiota atau flora normal usus besar kita. Di usus kita, di perut kita itu ada bakteri, ada mikroorganisme, virus, bakteri dan sebagainya, terutama bakteri sih sebenarnya yang paling banyak dibahas, itu yang punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Ternyata itu baru tahu beberapa dekade terakhir, 10-20 tahun terakhir. 100 tahun yang lalu tuh nggak banyak nggak ada ilmuwan yang ngebahas tentang pentingnya mikrobiota usus. Ternyata baru ketahuan bahwa mikrobiota usus kita yang jumlahnya itu bisa 10 kali lipat lebih banyak dibanding seluruh sel di tubuh kita itu ternyata punya peranan yang sangat penting untuk kesehatan kita. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Kalau misalnya ini misalnya ada gambar yang menunjukkan bahwa mikrobiota itu banyak sekali hubungannya dengan imunitas, dengan proses pengolahan vitamin, metabolisme, dengan obesitas, dengan peradangan, dengan berbagai penyakit. Itu tuh si mikrobiota itu tuh banyak sekali, seperti puasa efeknya tuh banyak sekali ke banyak penyakit. Air hidrogen bisa lebih dari 170 penyakit. Kemudian olahraga bisa banyak sekali manfaatnya pada berbagai penyakit, mencegah berbagai penyakit. Dan mikrobiota juga sama, banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa menjaga kesehatan mikrobiota usus kita tuh untuk kesehatan kita, ya. Nah, jadi itu mirip-mirip empat-empatnya tuh semua tuh gak cuma satu gitu manfaatnya tuh, ya. Nah,
Jadi untuk meningkatkan mikrobiota usus itu yang paling gampang itu minum probiotik atau mengkonsumsi probiotik atau prebiotik atau simbiotik setiap hari. Probiotik itu yang bakterinya langsung hidup kayak Yakult, Vitacam atau tablet probiotik tuh bisa, atau kefir, yogurt itu tuh semua mengandung bakteri yang bagus yang bisa menyehatkan bakteri usus kita ya, mikrobiota mikroorganisme di tubuh, di saluran cerna, di usus besar kita. Atau prebiotik itu makanan-makanan yang disukai, yang diperlukan dan disukai oleh flora normal kita, dari sayuran, buah-buahan, korma ya, terus madu, itu juga banyak sekali manfaatnya untuk sebagai probiotik. Dan khususnya kurma dan madu itu mungkin ada bahasan khusus nanti, karena kurma dan madu itu salah satu dua makanan yang dibahas secara khusus, punya banyak sekali manfaat. Di Qur'annya ada, di sunnahnya ada, di hadisnya ada tentang kurma dan madu ini. Mungkin nanti ada video khusus tentang membahas tentang ini ya. Jadi itu kita mengkonsumsi secara minum suplemen probiotik setiap hari, atau prebiotiknya makan kurma tiap hari, minum madu tiap hari, itu ya. Itu tuh bisa meningkatkan kesehatan flora usus kita, flora normal kita ya, sehingga itu tuh manfaatnya tuh banyak sekali untuk banyak sekali penyakit, pencegahan berbagai penyakit juga ya. Kalau dasar syariahnya adalah hadis yang tadi, yang ketika membahas tentang puasa, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit ya, dan puasa adalah obat gitu kan. Nah, tapinya dulu itu 14 abad yang lalu sampai beberapa dekade terakhir ya, sebelum orang tuh tahu pentingnya mikrobiota untuk kesehatan, kata hadis ini tuh cuma ditafsirkan bahwa sumber daripada penyakit adalah perut, itu berhubungan dengan makanan dan minuman, titik, nggak ada berhubungan sama yang lain. Tapi Rasul sebenarnya nggak ngomong sumber daripada penyakit adalah makanan dan minuman, enggak. Rasul itu bilang sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Nggak bilang, maksudnya nggak membatasi makanan dan minuman itu yang salah itu menyebabkan sumber penyakit, enggak. Tapi bilangnya itu perut. Nah, baru setelah 20 tahun, 30 tahun terakhir penelitian tentang mikrobiota itu sangat pesat, dan baru tersingkap ternyata di dalam perut kita itu tuh ada yang memang sumber penyakit selain makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari sama kita itu. Jadi memang hadisnya itu memang maksudnya memberikan banyak sekali yang tersirat gitu. Sumber daripada penyakit itu adalah perut, bukan makanan dan minuman, tapi perut. Di perut itu dipengaruhi sama makanan, sama minuman, sama ada flora normal yang jadi sangat penting, memegang peranan penting untuk kesehatan kita gitu. Nah, itu dasar ilmiahnya tuh, itu tuh jadi gudang penyakit. Kalau flora normalnya nggak sehat, itu bakal jadi banyak sekali penyakit, dari mulai autoimun, kanker, penyakit-penyakit metabolisme, jantung, segala macam. Itu dasarnya tuh jelas ya. Nah, prinsip yang kelima itu 4 hal yang harus benar-benar kalau mau dijalanin pengen sehat. Pertama, puasa intermittent secara teratur, kemudian minum air hidrogen, yang ketiga berolahraga secara rutin, disiplin, jangka panjang terus menerus. Yang keempat, memelihara kesehatan mikrobiota usus dengan disiplin gitu. Jadi tiap hari itu kita harus usahain minum prebiotik atau probiotik atau simbiotik, itu yang punya kombinasi pre dan pro, pokoknya secara rutin ya. Yang kelima, cara baru jalankan pola hidup sehat yang lain. Jadi kalau ada pola hidup sehat yang lain nih jalanin aja ya, tapi 4 itu tuh jangan sampai lupa. Yang 5, yang 6, 7, 8 yang lain tuh silakan. Kan banyak juga manajemen stres, terus membina hubungan yang sehat dengan orang banyak ya, dengan orang sekitar kita, karir yang pekerjaan yang menyenangkan, yang istilahnya yang dinikmati, kemudian spiritual yang bagus, acara-acara lupa. Kita tuh misalnya ngaji secara teratur, ikut kajian teratur keislaman gitu, baca Quran, baca Al-Mat Surat secara teratur, sholat tahajud, itu tuh semua spiritualitas itu berhubungan dengan kesehatan juga. Tidak cuma dengan hubungannya dengan spiritual gitu, tapi ada manfaat kesehatannya, keuangan yang baik, tidak banyak terlibat dalam riba dan sebagainya gitu ya. Itu tuh semua bagus. Tidur yang sehat, tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, itu juga sangat penting buat kesehatan kita. Ini
manfaat dari tidur yang sehat itu yang baik itu untuk banyak sekali. Manajemen stres ya, manajemen stres dari mulai terapi olahraga dan hobi dan segala macamnya itu sedang seimbang lah, sehingga manajemen stres kita jadi lebih bagus. Terus kena sinar matahari yang cukup, itu banyak sekali manfaatnya nih, manfaat-manfaat sinar matahari. Jadi yang pola hidup sehat yang lain juga dikerjain, minum multivitamin, mineral, kalau mau tiap hari atau tiap 2 hari, 3 hari sekali itu minum suplemen secara teratur. Itu kan kalau memang ada biaya ya silakan. Minum suplemen-suplemen yang mahal juga kalau memang bagus ya silakan aja. Tapi yang 4 pertama itu tuh memang benar-benar harus dijalankan secara rutin. Itu prinsip yang kelima. Jadi 1, 2, 3, 4 tuh yang paling pentingnya, 5 itu tambahannya. Nah yang 6 itu ini prinsip yang berhubungan dengan kombinasi dari berbagai pola hidup sehat. Jadi yang membuat kita jadi sakit itu tuh adalah kombinasi keseimbangan antara faktor yang membangun, semua faktor yang membangun tubuh kita, membuat tubuh kita jadi lebih sehat, dan faktor yang merusak. Itu tuh keseimbangannya tuh harus positif. Jadi faktor yang membangun tuh jauh lebih besar dibandingkan faktor yang merusak, ya. Jadi itu tuh istilahnya kalau misalnya kita bisa pakai lambang, ada yang kita tuh harus melindungi tubuh kita dari kerusakan, terus kita juga harus mendorong supaya tubuh kita tuh bisa bekerja dengan lebih baik. Ya, itu jadi membangun tuh maksudnya membuat tubuh kita jadi lebih efektif, lebih efisien, kemudian pada saat yang sama kita tuh melindungi tubuh kita. Nah, sekarang balik lagi ke 4 pola hidup sehat yang tadi disarankan, puasa, air hidrogen, olahraga, sama mikrobiota usus. Puasa itu sebenarnya bisa dibilang lebih menonjol pada membuat tubuh kita tuh bekerja dengan lebih baik. Jadi faktor yang membangunnya. Walaupun dia juga punya banyak manfaat untuk melindungi tubuh kita. Karena si puasa tuh meningkatkan antioksidan endogen yang bisa netralisir radikal bebas, meningkatkan kesehatan flora usus. Itu dia punya efek perlindungannya, tapi terutama membuat tubuh bekerja dengan lebih bagus, growth hormone, insulin, autofagi, stem cell, pembakaran lemak, kolesterol, kemudian istirahatkan tubuh. Jadi semua tuh si puasa itu yang lebih menonjolnya adalah efek membuat tubuh bekerja lebih baik. Sedangkan efek perlindungannya itu lebih nomor 2 gitu. Sedangkan kalau air hidrogen itu air hidrogen yang sifatnya mirip air zam-zam itu tuh yang sifatnya alkali, banyak antioksidan, lebih banyak tugas utamanya adalah melindungi tubuh dari kerusakan, dari radikal bebas, dari kerusakan akibat radikal bebas yang kita terpapar setiap hari itu. Tapi dia juga banyak sekali manfaatnya membuat tubuh bekerja dengan lebih bagus karena dia bisa berperan pada transkripsi gen, lebih dari 100 gen yang dipengaruhi, kemudian membantu tubuh memproduksi biomolekuler khusus gitu ya, zat-zat yang bermanfaat buat metabolisme. Jadi yang utamanya air hidrogen itu melindungi tubuh, tapi dia juga banyak, kalau main bola tuh mirip yang kita pernah bahas waktu itu di salah satu videonya, harus ada keseimbangan antara penyerang sama yang bertahan. Nah, kalau misalnya puasa dengan air hidrogen itu perbandingannya tuh mirip, kalau puasa itu yang sifatnya menyerang, membuat tubuh jadi lebih bagus gitu ya. Kalau main bola mah yang mencetak golnya gitu ya. Sementara kalau kalau air hidrogen itu lebih ke arah pertahanannya, mempertahankan tubuh dari kerusakan, dari serangan radikal bebas, sehingga tubuh tuh lebih bagus lagi. Jadi keseimbangannya itu, walaupun memang pemain penyerang juga bisa bertahan, pemain bertahan juga bisa nyerang gitu kan. Tapinya tugas utamanya tuh itu. Jadi tugas nomor 1 dari air hidrogen itu melindungi tubuh, bertahan. Tugas utama dari puasa itu membuat tubuh jadi lebih efektif, lebih bagus gitu ya. Nah, sekarang kalau olahraga itu juga sangat berhubungan dengan mikrobiota. Kalau olahraga itu mirip puasa. Jadi dia itu tugas utama itu membuat tubuh kita bekerja dengan lebih baik. Otot, growth hormone, jantung, pembuluh darah, ginjal, semua itu bekerja dengan lebih baik ketika kita berolahraga. Tapi dia juga bisa meningkatkan pertahanan tubuh karena olahraga itu meningkatkan antioksidan endogen, meningkatkan kesehatan mikroflora usus yang sangat penting untuk melawan bakteri, melawan kuman-kuman patogen, melawan radikal bebas. Tapi fungsi utamanya tetap olahraga tuh nomor 1-nya tuh membuat tubuh bekerja dengan lebih baik. Kalau mikrobiota itu
Sebaliknya, mikrobiota itu pertahanan tubuh terhadap zat-zat yang merusak, jangan sampai masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau misalnya mikrobiotanya jelek, ada yang namanya leaky gut. Jadi si ususnya tuh jadi bocor, si kuman-kuman segala macam zat-zat yang berbahaya yang tadinya harusnya dibuang saluran cerna jadi dalam bentuk feses, tinja gitu, jadi diserap dan itu menyebabkan banyak kerusakan. Jadi kalau mikrobiota usus kita yang sehat itu fungsinya lebih banyak pertahanan. Jangan sampai ada yang zat-zat merusak masuk ke dalam tubuh. Tapi dia juga punya efek yang bagus untuk membuat tubuh bekerja dengan lebih bagus karena mikrobiota juga berperan pada hormon happy hormon, berperan juga pada kerja dari sistem imun dan sebagainya itu ya. Jadi membuat sel-sel tubuh yang lain juga bekerja lebih baik dengan fungsi tambahannya. Tapi fungsi utamanya tetap menjaga dari kuman, dari bakteri, dari mikroorganisme berbahaya dan dari radikal bebas juga. Jadi kalau misalnya dalam hubungan dengan serangan dan bertahan tadi, kalau olahraga dan mikrobiota itu, kalau olahraga tuh sifatnya menyerang terutama ya, jadi membuat tubuh bekerja lebih bagus. Kalau mikrobiota itu sifatnya bertahan. Nah, kalau dikombinasi 4 faktor itu, si puasa dan olahraga itu membuat tubuh bekerja lebih bagus, jadi penyerangannya lebih komplit gitu. Sementara si air hidrogen dan mikrobiota itu untuk bertahan. Jadi kalau dikombinasi 4 faktor ini tuh benar-benar akan banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, untuk pencegahan penyakit di masa yang akan datang. Terus ada di dunia kedokteran itu ada yang namanya multi therapeutic approach. Multi therapeutic approach itu sinergi hal-hal yang bermanfaat bagi kesehatan, kayak tadi itu 4 faktor tadi, meningkatkan manfaat masing-masing ke tingkat yang jauh melebihi tingkat keduanya bila dijumlahkan. Jadi kalau misalnya kita ngejalanin puasa aja nggak pernah olahraga, ya, atau puasa aja nggak minum air hidrogen, itu tuh bermanfaat puasanya. Tapi kalau kita minum air hidrogen dan berpuasa, manfaatnya itu akan melebihi penjumlahan keduanya gitu. Itu istilahnya multi therapeutic approach itu gitu. Jadi kalau kita kombinasi misalnya puasa sama olahraga. Olahraga tuh banyak sekali manfaatnya. Orang yang nggak pernah puasa tapi rajin olahraga juga dapat banyak manfaat. Orang yang rajin puasa tapi nggak pernah olahraga itu juga dapat banyak manfaat. Tapi kalau dikombinasiin itu meningkatnya tuh lebih jauh di atas pola kalau dijumlahkan. Malah contohnya kayak gini, multi therapeutic approach gitu, kalau kita pakai sistem skor, puasa intermittent itu skornya misalnya untuk kesehatan tuh 5. Kalau olahraga teratur itu skornya 5 juga. Ya, ini cuman biar memudahkan ilustrasi aja. Nah, kalau kita berpuasa, kita juga rajin olahraga, skornya itu bukan 10, tapi jadi 15. Ya, itu jadi yang disebutnya sinergi itu jadi 1 tambah 1 itu bukan 2 tapi jadi lebih gitu. Nah, apalagi kalau olahraganya itu dijalankan pada saat puasa. Jadi kan itu kan orang puasa, dia rajin olahraga, tapi olahraganya olahraga yang makan dulu baru olahraga, bukan fasted exercise. Nah, kalau orangnya puasa plus olahraga itu skornya 15. Kalau orangnya puasa terus dia menjalankan fasted exercise, skornya jadi 20 gitu. Itu disebut multi therapeutic approach. Bayangin kalau misalnya kita puasa juga, kita minum air hidrogen juga, kita rajin olahraga, kita secara rutin menjaga kesehatan mikroflora usus, ditambah lagi kita tuh rajin kena sinar matahari, rajin minum multivitamin, tidurnya cukup, spiritualitasnya terjaga, punya program-program ruhiyah yang jelas, yang teratur, yang disiplin, kemudian juga hubungan sosial dengan orang lain bagus, kemudian juga punya pekerjaan yang jadi manajemen stresnya bagus gitu, itu tuh banyak. Jadi itu tuh multi therapeutic approach itu akan sangat banyak kalau kita bisa menjalankan berbagai pola hidup sehat yang istilahnya bersinergi tadi. Jadi sinerginya itu maksudnya 1 tambah 1 itu bukan 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 20. Kalau kita makin banyak pola hidup sehat yang kita jalankan. Kalau kita mau milih cuman boleh 4, 4-4-nya itu yang pertama itu tadi, yang puasa, air hidrogen, olahraga, dan menjaga kesehatan mikroflora usus. Yang lain-lainnya itu dijalankan, minum madu, minum kurma tiap hari, minum madu tiap hari,
tidur yang cukup, manajemen stres dan yang lain itu, sinar matahari, minum multivitamin itu dijalankan juga, itu bahkan banyak sekali manfaatnya ya. Itu mungkin materi yang terakhir, nanti juga akan dibikin videonya ya. Moga-moga nanti yang belum sempat hadir bisa nanti ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Sebelum ada nanti materi penutup, cuman sedikit kok, cuman 5 menit untuk sebagai perpisahan juga buat yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik dok, ini ada beberapa pertanyaan di chat. Dari Ibu Miftahul Jannah, mohon saran, apakah diperkenankan puasa IF untuk ibu hamil trimester 1, golongan darah resus dengan riwayat pernah melahirkan anak 1 meninggal karena leukemia? Oke. Gini, jadi puasa itu filosofinya dia itu aman untuk semua kalangan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dijalankan, apalagi puasa itu apa namanya kan levelnya nggak harus level 3, 5, 7, 9, bisa aja level 1. Itu kan cuman makannya tetap 3 kali, kalori nggak berubah, dibantu tidur, boleh minum obat, nggak ada masalah gitu untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu masa nifas atau anak-anak sekalipun gitu. Karena makannya kan nggak berubah, jumlah kalori tetap sama, jumlah frekuensi makan tetap sama, boleh minum nggak akan kekurangan cairan, boleh minum obat nggak ada obat di skip, nggak ada obat yang harus di stop, semua tuh jalan seperti biasa, cuman kita memberikan jarak antara waktu makan yang pertama dan kedua tuh sekitar 10, 12, 14 jam gitu aja sebenarnya. Jadi nggak ada masalah mau sakit apa juga, mau resusnya positif, resusnya negatif, mau apa namanya pernah keguguran, pernah penyakit ini, penyakit itu, semua tuh bisa dijalankan minimal tuh yang level 1. Itu tuh pertanyaannya tuh sering berulang dari dulu, tapi intinya tuh filosofinya tuh puasa tuh aman kayak olahraga lah. Ibu hamil boleh olahraga nggak? Resus negatif boleh olahraga nggak? Boleh aja nggak masalah. Cuman kalau ibu hamil beda pasti olahraganya dibanding misalnya anak muda yang masih 17 tahun, ibu apa namanya anak gadis masih 17 tahun yang masih masa pertumbuhan, tentu saja jenis olahraganya beda. Level puasanya juga beda untuk orang yang sehat, yang tidak sedang hamil, tergantung nanti konsultasi ke dokter. Dok, kalau saya mau level 3, misalnya makan cuma sehari 2 kali, sekali seminggu, boleh nggak? Terus saya mau dry fasting, puasa Senin Kamis, boleh nggak? Itu tanya ke dokternya, yang memegang dokter kandungannya. Ya, mungkin gitu. Baik dok, kemudian dari Ibu Eni, kalau minum air jam-jam dicampur air mineral biasa, apakah tetap ada khasiatnya dok? Ya kalau air zam-zam itu penelitiannya tuh sangat belum terlalu banyak. Tapi kita yakin bahwa kata Allah tuh, kata Rasul, ya dapat bocoran dari Allah bahwa air terbaik di muka bumi adalah air zam-zam. Ya, di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar berbagai penyakit. Tapi kan seberapa banyak kandungannya yang sudah diketahui sekarang sifatnya alkali, banyak mengandung antioksidan. Nggak tahu yang lainnya, manfaat yang lain itu belum diteliti banyak oleh para peneliti di apa namanya di seluruh dunia. Tapi maksudnya kalau khasiatnya tuh kita juga nggak tahu berapa lama. Misalnya kalau air zam-zam dibawa ke Indonesia dibiarin sebulan, apakah ada manfaatnya masih ada atau enggak? Kita kan nggak tahu, harus diteliti gitu. Cuman kita yakin kalau airnya sama-sama seger, baru dapat dari sumbernya air zam-zam misalnya dibandingkan air manapun di muka bumi yang sama-sama seger juga, baru langsung diminum dari tempatnya, misalnya air Lourdes di Prancis itu juga kan air ajaib disebutnya. Semuanya tuh mengandung antioksidan, semuanya sifatnya alkali. Lourdes, air Hitaten Ryosui di Jepang, air Nordenau di Jerman, air Lakote di Meksiko, air Hunza di Himalaya, itu semua tuh sifatnya alkali, banyak mengandung antioksidan, mirip air zam-zam, tapi kita yakin bahwa air zam-zam itu paling bagus dibandingkan semua jenis airnya. Cuman apakah nanti dicampur air mineral dan sebagainya itu kan harus dijawab dengan penelitian. Ya, saat ini penelitiannya itu belum banyak.
Jadi saya nggak bisa banyak ngasih masukan karena hadisnya juga cuma satu gitu. Kalau hadisnya ada menjelaskan walaupun ditinggal 1 tahun tetap bermanfaat, ya pasti bermanfaat. Cuman kan hadisnya cuma bilang bahwa itu tuh adalah air yang terbaik di muka bumi gitu. Baik, Dok. Kemudian dari Ibu Siti Nurul Fauzia. Dokter, maaf, artinya saat penjelasan dokter pada materi ini, apa itu berarti orang-orang diabetes cukup terapkan IF dan dengan pola makan jangan berlebihan. Tidak perlu pola IF ditambah zero atau low karbo, atau tidak perlu IF dikombinasikan diet ketogenik. Ya. Jadi prinsipnya pola hidup sehat itu harus bisa dijalankan seumur hidup. Kalau ingin dijalankan seumur hidup, dia tuh harus mudah dan sederhana, harus murah, harus alami, dan harus bermanfaat, memberikan banyak manfaat, memberikan banyak manfaat untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan gak banyak efek sampingnya gitu. Sementara sekarang kalau orang disuruh puasa, sejarah membuktikan para sahabat Nabi itu bisa berpuasa seumur hidup, dari mulai diperintahkan puasa sampai meninggalnya. Para ilmuwan, para ulama, bahkan orang-orang zaman sekarang, nenek, orang tua, bapak, ibu kita tuh banyak yang bisa puasa sampai dari mulai muda sampai akhir hayatnya tuh puasa terus. Jadi puasa tuh bisa dijalankan seumur hidup. Sesuai, tidak banyak efek samping, tidak mudah, murah, alami, tidak tidak bertentangan sama fitrah gitu kan, banyak sekali manfaatnya. Sekarang kalau diet low karbo ya, orang yang biasa dari kecil makannya nasi, terus tiba-tiba harus gak boleh makan nasi, harus diet keto misalnya, itu tuh boleh, mungkin bisa dijalanin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sementara sakit gulanya seumur hidup gitu. Buat apa ngejalanin program hidup sehat yang susah, mahal, yang tidak alami, yang banyak efek sampingnya? Jangankan ngomongin manfaatnya mungkin ada, tapi orang yang jalanin tuh banyak sekali efek sampingnya. Mulutnya jadi nggak enak baunya, kemudian juga banyak macam-macam lah. Itu juga banyak yang dilaporkan awal-awal terutama. Tapi kan maksudnya bisa nggak ngejalanin diet low karbo, diet rendah gula itu selama seumur hidup gitu. Sementara dari kecil tuh makannya nasi. Jadi nanti malah jadi frustasi. Setahun 2 tahun kuat, lama-lama akhirnya gagal, akhirnya menimbulkan rasa bersalah, akhirnya bikin stres, bikin gulanya naik. Sementara puasa tuh nggak usah milih makanan apa-apa, dan lebih sesuai sama ajaran Islam juga. Tidak ada makanan yang diharamkan, semua makanan halal itu baik, asal jangan berlebihan gitu. Jadi maksudnya si puasa itu tuh, jadi kalau saya sih ke pasien saya itu cuma nyaranin puasa sama minum obatnya aja dulu. Nanti obatnya pelan-pelan diturunin. Nah kalau bisa 4-4-nya dikerjain. Puasa, minum air hidrogen, olahraga, sama memelihara kesehatan mikrobiota usus. Itu yang 4 itu dikerjain. Nah itu tuh lebih cepat lagi nanti nurunin gulanya. Bisa lebih cepat lagi lepas obat. Dan setelah itu dia bisa jalanin seumur hidup. Nggak usah kontrol ke dokter juga bisa. Dan nggak usah kita khawatir nanti bisa nggak low karbonya, diet ketonya bertahan 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Jadi itu prinsipnya sih kayak gitu. Kalau mau low karbo aja silahkan, tapi bisa kuat berapa lama? Tanya ke diri sendiri, kira-kira saya bisa low karbo ini bisa hidup nggak gitu. Saya nggak akan makan nasi atau makan nasinya sedikit sekali, makan karbonya sedikit sekali selama saya sekarang umur 40, 50 sampai umur 70, 80, kalau masih dikasih umur saya nggak akan makan nasi, nggak akan makan karbo gitu. Sementara karbo sendiri, nasi sendiri itu halal, dan halal itu pasti mengandung manfaat. Kalau kita menjauhi sesuatu yang mengandung manfaat, dalam jangka panjang kemungkinan akan ada ketidakseimbangan karena kekurangan karbohidrat dalam jangka panjang. Kan sekarang belum banyak penelitiannya. Ya. Nanti saya minta 7 menit belum selesai. 3 menit lagi lah. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi dok, dari Ibu Desi nih. Bagaimana aplikasi pas exercise saat puasa Ramadan? Apakah di pagi hari atau saat menjelang berbuka? Kalau fasted exercise atau olahraga saat puasa itu harus dijalankan menjelang berbuka. Kalau misalnya baru sahur jam 4, olahraga jam 6 itu bukan fasted exercise karena itu masih pakai gula nantinya. Kan kita baru makan sahur jam 4. Jadi itu bukan fasted exercise, itu malah exercise, fed exercise namanya, olahraga setelah makan.
Jadi harus menjelang berbuka. Jadi kalau bisa, tapi kan nggak boleh minum kalau lagi puasa Ramadan. Jadi bisa kalau mau olahraga itu menjelang berbuka, misalnya jam 4:30 gitu, kita jogging, lari keliling komplek atau apakah yang suka gitu. Kemudian nanti setelah setengah jam, 1 jam berhenti, kemudian nunggu minumnya, jangan langsung minum, nunggu berbuka. Setelah berbuka minum dulu, kalau bisa minumnya air hidrogen gitu ya. Kemudian jangan makan dulu, cuman membatalkan puasanya aja dengan minum air putih, terus sholat, terus mandi, terus macam-macam semua, baru nanti makan. Karena sesuai video yang kemarin kan kalau kita habis olahraga itu growth hormonnya lagi tinggi-tingginya. Sayang sekali kalau kita masukin makanan, si insulin keluar, growth hormon langsung turun karena insulin itu kontra growth hormon, hormon kontra growth hormon gitu. Jadi kalau mau puasa, kalau mau olahraga pada saat puasa Ramadan yang menjelang berbuka jam 4:30, jam 5, olahraga yang sedang berat gitu ya. Kalau pengen fasted exercise tuh ya harus agak berat. Tapi kan nggak boleh minum. Nggak apa-apa kan nahan minumnya cuma paling setengah jam atau 1 jam lah ya. Itu juga masih bisa lah, nggak akan terlalu masalah gitu ya. Kan setengah jam, 1 jam kemudian udah berbuka. Karena kalau kita terakhir sahur jam 4 pagi, itu tuh nanti jam 2 sore itu udah habis gulanya. Kita mulai ngebakar lemak. Kalau jam 4, jam 5 kita olahraga, pembakaran lemaknya lebih tinggi lagi gitu. Ya. Oke, itu dulu ya. Terakhir saya sebagai penutup dan materi terakhir itu, ini cuma sebentar kok. Baik dok, sudah selesai, nggak ada pertanyaan. Oke. Ini materinya juga nanti ada videonya, video penutupnya tentang, saya share dulu ya. Ya, kelihatan ya? Ya. Oke. Ya, jadi ini sebagai penutup tuh ada pesan yang biasanya saya sampaikan juga di batch ke-1, batch ke-2, batch ke-3 juga. Jadi ada hadisnya yang sudah sering kita bahas, mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik dari kesehatan. Jadi kesehatan itu dalam Islam itu merupakan nikmat terbesar sesudah iman. Jadi nggak ada nikmat lain yang lebih dari kesehatan kecuali iman. Ya, nah ini tuh banyak karena Islam itu sifatnya sangat istilahnya konsisten gitu ya. Jadi ini tuh akan diterjemahkan dalam hadis-hadis yang lain dalam secara tersirat maupun tersurat. Nanti akan kita lihat bahwa benar bahwa kalau Allah Rasul bilang bahwa kesehatan itu merupakan hal terpenting sesudah iman, itu tuh akan terlihat di ajaran yang lain ya. Yang kedua misalnya gini, ini ajaran yang pertama yang bisa kita lihat. Barang siapa yang ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ini ada hadis yang terkenal ya. Jadi kalau kita ini ngomongnya menyambung tali silaturahmi sama orang sehat. Ya. Kalau sama orang sehat, kita menyambung tali silaturahmi akan dijanjikan satu dilapangkan rizkinya, yang kedua dipanjangkan umurnya. Berarti balasan untuk orang yang menyambung tali silaturahmi sama orang sehat itu adalah balasannya itu di dunia. Padahal dunia sama akhirat itu pembandingnya seperti air yang kita celupkan di tangan kita, celupkan ke air laut, kemudian yang tersisa di tangan kita itu air dunia, yang sisanya yang di air laut itu akhirat. Jadi kalau orang yang menyambung tali silaturahmi sama orang yang sehat, itu tuh dapatnya dijanjikan ganjaran di dunia, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Nah sekarang gimana? Jadi artinya gini, bersilaturahmi dengan orang sehat ganjarannya di dunia. Apa ganjaran untuk silaturahmi sama orang sakit? Ya, kan ini kalau kita silaturahmi sama orang sakit kan beda. Kayak yang nengok itu kan silaturahmi sama orang yang sakit. Kalau silaturahmi sama orang sehat dijanjikan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Sekarang hadisnya apa? Kalau kita bersilaturahmi sama orang sakit, ganjaran itu tidak cukup di dunia. Hadisnya itu apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga hingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras, rahmat kasih sayang Allah dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari,
70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat kasih sayang Allah hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Ya, hadis At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jadi ini tuh kalau kita silaturahmi sama orang yang sehat, dapatnya di dunia, dipanjangkan umur, dilapangkan rezekinya. Tapi kalau silaturahmi sama orang sehat, ganjaran itu nggak cukup di dunia. Allah tuh tidak bisa ngasih yang di dunia aja. Itu nggak akan cukup karena sakit dan sehat itu tuh salah satu nikmat terbesar. Ya, makanya dikasihnya itu seperti berjalan di memetik buah-buahan surga, diturunkan rahmat dengan deras, didoakan sama 70.000 malaikat. Bahkan kita kalau nengok orang sakit kan paling cuma 5-10 menit, udah selesai pulang karena pasiennya nggak boleh diganggu terlalu lama. Itu yang ngedoain malaikatnya itu. Jadi ada orang sakit yang sama Allah tuh disimpan malaikat 70.000 yang tiap kali ada yang nengok, dia tuh akan mendoakan si orang yang nengoknya tadi dari kalau pagi, walaupun nengoknya cuma 10 menit, akan didoakan sampai sore gitu. Kalau nengoknya sore hari, akan didoakan sampai pagi sama 70.000 malaikat. Semoga mendapatkan kasih sayang Allah gitu. Itu kan ganjaran yang luar biasa yang bukan cuma sekedar dunia aja gitu, tapi sampai di buah-buah juga diturunkan rahmat. Itu kan sebenarnya doa malaikat itu kan jauh sekali dibandingkan silaturahmi sama orang yang sehat. Nah, kemudian ini hadis yang tentang doa malaikat itu juga ada hadis lain. Para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat sholat di masjid gitu ya dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasih sayangnya dia, rahmatilah dia. Tapi syaratnya dia tuh masih punya wudhu. Kalau batal wudhunya, malaikatnya berhenti ngedoain. Jumlahnya juga cuman yang nggak dikasih tahu lah, pokoknya adalah para malaikat, nggak sampai dibilang berapa ribu gitu. Ada malaikat yang mendoakan khusus orang yang tinggal di masjid, masih punya wudhu, menunggu waktu sholat. Tapi begitu dia keluar masjid atau begitu batal wudhunya, si malaikatnya itu berhenti ngedoainnya. Kan syaratnya selama masih punya wudhu, selama masih di tempat sholat. Itu kan kalau orang soleh itu, kayaknya lebih soleh orang, kelihatannya kalau kita ngelihat, lebih soleh orang yang tunggu di masjid, ngaji, nungguin sholat, waktu sholat tuh dia di masjid, dibanding orang yang nengok orang sakit gitu. Orang sakit mah siapa aja juga bisa nengok orang sakit, tapi yang rajin ke masjid, yang rajin ngaji di masjid itu kan nggak banyak. Tapi kalau nengok orang sakit sama Allah tuh dikasih ganjaran itu didoakan sama 70.000 malaikat, kita nengok cuma 10 menit, didoainnya sampai sore gitu. Kita nengoknya sore, didoain sampai pagi sama 70.000 malaikat. Itu tuh begitu konsistennya Islam itu membahas tentang kesehatan itu. Sehat itu nikmat terbesar. Makanya beda antara nengok orang sakit sama nengok orang sehat. Apa silaturahmi sama orang sehat sama silaturahmi sama orang sakit. Nah, apa sih tujuan ngebahas tentang ini? Apa sih yang lebih bagus dari doa yang tadi? Doa 70.000 malaikat itu cuma bisa ditandingi sama hadis ini. Hadis Tirmizi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan benar-benar bersolawat bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kebaikan itu banyak, dari mulai ilmu agama, ilmu tentang yang bermanfaat buat kesehatan, bermanfaat buat kehidupan sehari-hari, ilmu ekonomi, ilmu macam-macam. Tapi kalau kita lihat bahwa kesehatan itu merupakan nikmat terbesar, jadi ilmu yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya itu pertama ilmu yang menjaga keimanan dan ilmu yang menjaga kesehatan. Gak ada ilmu lain yang lebih mulia diajarkan kalau selain kedua ilmu itu gitu, ya. Nah, kalau misalnya puasa sama air hidrogen, sama olahraga, sama mikrobiota usus itu kita bisa ajarin ke orang, kemudian orang itu menjalankan dengan disiplin, dia itu jadi sehat. Itu tuh ayatnya tuh barang siapa memelihara kehidupan satu orang manusia aja, kita ngajarin tentang puasa intermittent ke satu orang aja, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Beda kalau kita jualan suplemen ke orang, harganya jutaan dapat untung besar, tapi kalau kita ngajarin puasa tuh ke satu orang aja, kemudian karena puasa itu sangat banyak manfaatnya, olahraga juga, minum air hidrogen juga, mikrobiota usus, itu tuh seolah-olah dia tuh banyak sekali dapat manfaat. Kita tuh memelihara kehidupan dia sampai dia usia lanjut nanti, gara-gara kita ngajarin dia puasa, maka seolah-olah kita tuh memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi kalau mau ngajarin sesuatu, ngajarin tuh ilmu tentang keimanan, ilmu tentang kesehatan, ilmu untuk menjaga keimanan, ilmu untuk menjaga kesehatan.
Ya, jadi kalau orang barat, the more we share, the more we have. Kalau kita rajin berbagi, kita makin banyak ilmunya, makin banyak berkahnya. Great satisfaction comes from sharing with other. Kepuasan yang paling besar itu datang dengan berbagi dengan orang lain. Ya, terus ada satu, tapi ada yang bilang saya belum bisa ngajarin tentang puasa, saya aja masih bingung-bingung. Ya udah, ikut aja hadis ini. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya, hadis Muslim. Jadi kalau kita belum bisa nerangin tentang puasa intermittent, terus kita udah deh ikutan aja tuh ada kursus intermittent fasting di Sakinah TV. Harganya murah kok, cuman 150.000, 200.000. Ikutan aja, nanti batch kelimanya bulan Mei, bulan Juni. Itu tuh dapat pahalanya sama seperti pahala yang ngajarinnya, pahala yang saya dapat dari ngajarin ini sama seperti pahala Sakinah TV, hanya dengan menunjukkan ikutan aja. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang tadi ngerjainnya gitu. Jadi cukup nanti kalau misalnya jangan ilmu tentang puasa ini tuh disimpan sendiri, dijalanin sendiri, tapi nggak di-share ke orang gitu. Keberkahannya kurang, terus kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau orang nengok orang sakit aja, pahalanya begitu besar, apalagi ngajarin orang agar tetap sehat sampai seumur hidup hanya dengan menjalankan puasa intermittent, dengan olahraga, dengan minum air hidrogen seumur hidup, dan mikrobiota usus tadi gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan sebagai penutup. Moga-moga ilmu yang diperoleh selama kursus Zoom 4 minggu ini bermanfaat buat semua. Saya mewakili Sakinah TV dan seluruh kru Ruang Dokter juga mohon maaf bila selama diskusi di Telegram, selama pelaksanaan Zoom 4 kali ini banyak kekurangan, kehilafan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, ada kekurangan itu berpulang ke kita, kekurangan saya dan tim kita semua dari Sakinah TV semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan kalau masih ada pertanyaan bisa untuk 1 minggu lagi ke depan. Kemudian nanti ada video tambahan, 2 video yang tentang yang tadi disampaikan, tapi dalam bentuk video yang lebih enak ditonton. Kemudian, nanti juga ada program baru namanya, nanti juga ada mungkin Sakinah TV dan Ruang Dokter akan meluncurkan program belajar mandiri video, belajar mandiri kursus intermittent. Jadi tidak perlu ikutkan kursus, tinggal nonton videonya aja, nanti bisa belajar. Nanti yang 30 video itu tuh akan di-share, akan ditawarkan ke orang yang misalnya nggak bisa ikutan kursus online gitu dengan harga yang biasa lebih murah, yang lebih murah daripada ikut kursus misalnya batch kelima nanti. Rencananya batch kelima itu moga-moga insya Allah bisa dijalankan bulan Mei atau paling telat bulan Juni 2021. Mungkin karena waktunya sudah lewat, ini udah waktu asar di Karawang. Saya tutup aja, Pak Apip ya, saya tutup ya. Baik Dok. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Moga-moga dengan membaca doa kafaratul majelis ini dihapuskan segala kesalahan kita dari dulu sampai sekarang. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Nanti info-info selanjutnya nanti disampaikan via grup Telegram, dan silahkan untuk mendownload ya materi-materi yang ada. Nanti info selanjutnya kita sampaikan di grup Telegram. Terima kasih. Izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.